Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA tengah menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, aturan ini dinilai memberatkan berbagai pihak, terutama kaum kelas menengah, karena mengharuskan gaji bulanan pekerja dipotong untuk sejumlah iuran. Apakah benar TAPERA memberatkan masyarakat? Bagaimana sebenarnya gambaran soal kebijakan ini? Dalam editorial review, saksikan ulasan selengkapnya. 3 orang asal suku Tobelo mendatangi lokasi pertambangan di Karoahe, Maluku Utara. Kedatangan tersebut memunculkan banyak pertanyaan. Banyak yang menilai bahwa hal ini terjadi karena rumah suku Tobelo terusik. Namun, apa alasan sebenarnya sehingga mereka keluar dari tempat tinggal mereka? Simak selengkapnya bersama Detik Sulsel hanya di Indonesia Detik Ini. Kembali bersama Investasiku, kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan uang sewa dan memaksimalkannya. Stay tune hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis Investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 29 Mei 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Halo, apa kabar Detikers? Welcome to Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kita kok jadi tone-nya jadi turun sih nih? Gak apa-apa lah, karena memang nada kita harus diturunkan saat ini. Karena emang lagi ada duka yang cukup memprihatinkan. Sangat dalam ini ya, sangat kalau dalam, kita karena bilang. Sebenarnya lokasinya itu adalah satu-satunya tempat yang aman selama ini buat pengungsi. Betul, karena itu memang tempat pengungsian yang terpusat, tempat pengungsian. Malah terjadi serangan udara di sana gitu. Yang dilayangkan atau yang dikirimkan oleh Israel gitu. Dan menewaskan hingga kurang lebih 50 orang ya Do ya. Termasuk anak-anak juga ya. Exactly, itu dia masalahnya. We are speaking about Rafah yang saat ini seluruh dunia sedang bicarakan ya. All eyes on Rafah. Iya benar, kita buka media sosial pasti banyak banget teman-teman dari Detikers semua yang juga posting gitu di ini ya. Apa sih @yoursnya Instagram ya. Misalnya all eyes on Rafah tuh. Jadi semua mata tertuju ke Rafah. Rafah ini adalah tempat satu-satunya sebenarnya yang aman buat warga Palestina mengungsi dari serangan Israel begitu ke Palestina di jalur Gaza dan sekitarnya. Dan saat ini malah tempat yang aman itu juga ikut diserang gitu. Nah itu dia. Dan sebenarnya sebelum terjadi penyerangan ini juga sudah banyak sebenarnya selebriti dunia juga ya yang ikut memberikan dukungan atau keprihatinan dan juga doa pastinya untuk saudara-saudara kita di Palestina yang mengalami nasib yang ya kalau kita bilang ini sangat naas. Sangat naas. It's not only memprihatinkan lagi tapi naas sekali gitu. Di saat kita di sini bisa dengan nyaman gitu hidup, ternyata ada saudara-saudara kita di sana yang harus masih bertaruh nyawa dengan berbagai macam kepungan yang setiap hari mereka bilang, bahkan kita nggak tahu tiba-tiba ada roket gitu ketika mereka nungguin gitu. Bagaimana ini juga berdampak ke anak-anak, wanita, ibu-ibu yang juga masih ngurusin anaknya. Jadi sangat memprihatinkan. Bahkan PBB juga langsung menggelar rapat darurat kan. Betul. Ketika ada serangan ke Rafah, dan ini juga akhirnya dikecam oleh banyak orang pada akhirnya yang tadinya nggak bersuara sama sekali akhirnya bersuara juga. Betul. Jadi memang ini sangat dikecam perbuatan Israel menyerang Rafah dan sampai menewaskan juga banyak korban jiwa. Kita tunggu aksi cepat dari PBB Dewan Keamanan untuk bisa mengamankan Rafah ini sehingga tidak terjadi lagi ada serangan ke wilayah yang saat ini masih aman, yang sejauh ini aman untuk warga Palestina mengungsi begitu. Dan memang juga ada banyak gerakan di sosial media begitu kan ya, dengan posting semangka atau menggunakan hashtag dan lain sebagainya. Semoga harapannya gerakan dari masyarakat ini juga mendorong hati nurani dari pihak-pihak yang petinggi dunia gitu. Pihak-pihak yang bisa yang punya power gitu betul. Minimal untuk melakukan gencatan senjata atau apa dulu gitu ya Do ya, untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Dan sekali lagi kita bukan hanya turut berduka ya ini ya Do ya, kita ikut menyuarakan begitu bahwa apa yang terjadi ini adalah benar-benar sudah kemanusiaannya sudah nggak bisa dibilang, sudah nggak bisa dimaafkan lagi. Udah nggak bisa dimaafkan lagi lah ini istilahnya ya. Untuk ikut speak up. Iya betul. Ya kan tadi saya udah bilang. Iya, itu
Benar, gue juga ngelihat tuh beberapa postingan dari artis-artis Hollywood juga termasuk beberapa diantaranya John Legend juga udah ikut bersuara, betul. Snow Allegra, ada Jacob Collier juga, Dua Lipa juga termasuk. Bella Hadid juga kan menggunakan baju juga kan, menggunakan baju di acara apa yang terakhir kemarin ya mereka Met Gala apa ya? Jadi menggunakan di mana? Oh di festival film ya. Oh Cannes, iya yang dia pakai baju yang kayak motif bendera Palestina itu loh di dalamnya itu keren banget sih. Pokoknya buat Detikers juga yang nonton ini mungkin kalau memang ada ikut prihatin atas aksi ini boleh loh menyuarakan dengan berbagai macam platform yang dipunya supaya juga mungkin who knows bahwa itu pada akhirnya juga bermuara ke banyak orang dan juga petinggi-petinggi dunia dan juga mereka yang punya kekuatan untuk bisa menghentikan serangan-serangan ini sehingga dunia bisa jadi lebih baik. Kalau kata Michael Jackson kan, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Saya sebagai fans beratnya Michael Jackson merasa gagal. Apa? Itu saya gak komen ya. Saya gak komen ya. Karena sebenarnya lagu itu kan memang udah lama diciptakan memang untuk perdamaian dunia pokoknya. World peace gitu secara keseluruhan. Tapi memang sangat relate gitu dengan apa yang terjadi antara Israel dan Palestina saat ini begitu. Dan gue yakin banget ketika kalau misalnya Michael Jackson masih hidup sih, dia pasti akan dukung mati-matian soal ini. Iyalah, harus. Tapi Detikers kita nggak cuma berduka atau berempati tentang Rafa. Hari ini kita juga akan banyak bahas informasi menarik lainnya. Apa lagi, Mei? Kita akan tidak takut. Dirikanmu itu agak takut ya saya ya kalau udah bilang apa, Mei? Apa ya gue mau? Oh ini cerita dong. Apa sih yang menarik trending hari ini? Trending today ya. Nggak dimasukin ya guys. Itu banyak banget loh Detik Finance hari ini beritanya soal itu. Iya dong kan kita running. Oh iya. Oh tadi, oke gue cerita sedikit ya. Apa sih fakta baru yang lo temukan? Oh tadi ada yang seru Do. Apa? Jadi ada yang seru. Diminta jadi tadi video, bukan? Itu salah satunya ya. Surprisingly ternyata klien ada yang minta gitu. Oh mungkin Pak Eka hari ini nonton Detik Sore gitu. Oh iya bener. Kita surprise juga loh ternyata banyak juga orang-orang penting yang nonton Detik Sore ya. Seneng deh kalau ditonton. Sarangnya. Apa ceritanya? Oh iya, tadi pagi itu aku mengisi acara atau jadi MC dan moderator gitu ya untuk acara Detik Finance gitu mengenai perkembangan industri tembakau di Indonesia dan juga akses ke anak-anak. Dalam arti bahwa aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah untuk anak-anak membeli rokok, produk tembakau maupun rokok alternatif maupun konvensional itu bisa dicegah. Karena pada kenyataannya sekarang kan orang tua tuh kadang suka nyuruh anaknya beliin papa rokok dong ke warung. Gua termasuk gitu. Dulu. Iya gue juga dulu sama om gue tuh kayak beliin rokok dong ke warung gitu. Harusnya nggak boleh lagi tuh. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi ternyata regulasi yang dilakukan atau aturan-aturan yang dilakukan itu tidak semuanya applicable. Oh ada aturannya, jadi anak-anak tuh nggak boleh beli rokok. Oh udah ada walaupun kan? Buat beliin doang gitu. Seharusnya nggak boleh, karena kan nanti itu bisa dipelintir atau dimanfaatkan sama orang-orang yang anak kecil disuruh beli aja, padahal yang nyuruh sebenarnya anak kecil juga. Oh gitu. Tapi ternyata aturannya itu tidak applicable. Nah, salah satu narsum aku tuh tadi itu menyebutkan bahwa semakin dilarang nih rokok di Indonesia dengan aturan-aturannya yang tidak applicable itu akan memicu semakin banyaknya kehadiran dari rokok-rokok ilegal. Betul. Ya let's say UMKM rokok kan juga banyak banget ya di Indonesia ya gitu kan ya. Tapi dengan kalau dia ilegal kan artinya tidak bayar cukai, tidak bayar negara tidak dapat pajak. benefit apa-apa. Dan lain sebagainya. Dan juga kandungan dari rokok itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan jika mempengaruhi kesehatan secara langsung begitu ya. Nah dengan hal ini dari pihak pengusaha, retail rokok itu mengungkapkan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan untuk pembelian anak-anak ataupun membantu pemerintah untuk supaya jangan deh ini rokok-rokok ilegal ini bermunculan dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat dan lain sebagainya. But the problem is yang benar-benar tadi dituangkan atau diucapkan langsung oleh para panelis gitu ya, narasumber. Salah satu narasumber yang dari pengusaha langsung, pengusaha retail ini adalah
bagaimana peran pemerintah atau upaya dari pemerintah untuk memberantas cukong-cukong di belakang itu. Oh, si pembuat rokok-rokok ilegal ini. Ya, karena kan ini memang jatuhnya UMKM dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak faktor juga ya Do ya. Tapi itu adalah keresahan dari para pengusaha gitu. Kalau misalnya kita melihat dari sisi bisnisnya gitu kan. Bagaimana caranya? Kalau misalnya dari sisi pengusaha ya of course dong mereka pasti mau memberantas itu. Karena kan mereka bersaing dong artinya. Betul. Ya kan? Tapi dengan adanya orang-orang besar di balik itu, jadi power mereka tidak cukup untuk memberantas kehadiran dari rokok-rokok ilegal. Nah itulah pentingnya peran pemerintah tuh dari regulasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak regulasi dengan tidak applicable dan kalau mengutip perkataan regulasinya udah ada tapi belum berjalan sempurna di lapangan. Belum berjalan sempurna di lapangan. Kalau dilihat dari datanya memang perokok di Indonesia itu sudah mulai berkurang. Jadi penghasilan di industri rokok sendiri itu dalam 5 tahun terakhir itu juga menurun. Sudah menurun gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai akses ke anak-anak ya itu yang menjadi permasalahan dan juga kemunculan dari rokok-rokok ilegal itu dong. Jadi termasuk juga ya kok kemunculan rokok-rokok ilegal ini pada akhirnya merembes juga ya terhadap akses anak-anak juga. Iya, tentu saja karena kan lebih gampang mereka mengakses itu kan tanpa perlu ada di toko. Kalau misalnya kita beli di toko karena kan gak ada aturannya juga. Iya, kalau di toko kan kalau rokok yang resmi gitu kan ada gambar efeknya, side effectnya apa dan lain sebagainya gitu. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Anita Maya atas penjelasannya, luar biasa lah. Habis ini kalau makin panjang beliau akan cerita dampak sampai ke hilir dari hulu gitu. Nah itu adalah salah satu yang dibahas juga tadi. Gitu. Udah ya tapi ya kita kelamaan. Kalau mau nonton tayangannya harusnya sih udah ada Detikers di detik.com. Mungkin bisa dicari aja industri tembakau dan lain-lain gitu. Atau mungkin searching banyak kok di Detik.com Anita Maya gitu. Mungkin ada juga. Enggak disebut bukan jadi narasumber juga ya. Bukan cuma MC doang kok tadi gitu. Tapi seru kok tadi. Seru ya. Seru banget. Nah, tapi selain daripada ngatur industri tembakau yang ilegal ini supaya bisa diberantas dengan tuntas gitu, pemerintah juga mengatur supaya penggunaan LPG 3 kg ini supaya bisa tepat sasaran Detikers. Betul. Ini selalu disampaikan berulang kali bahwa LPG 3 kilo itu cuma buat orang miskin atau orang tidak mampu. Tapi yang faktanya, melon itu ya? Betul, faktanya tapi masih aja ada orang kaya yang pakai LPG 3 kg ini gitu atau orang mampu gitu. Jadi ini mau diatur kriterianya sebenarnya udah cukup lama ini kita suarakan juga untuk mengatur kriteria penggunanya. Bahkan sekarang nih aturannya masih diundur sih, sempat mau dilaksanakan waktu itu di awal tahun bahwa yang bisa beli ini cuma yang terdaftar dan juga mendaftarkan NIK-nya dan juga KTP-nya gitu. Jadi buat memang kriteria masyarakat tidak mampu begitu. Tapi sekarang masih masih diundur dan sistemnya masih terbuka untuk pembelian LPG 3 kg ini. Kita tunggu pelaksananya. Yang pasti ini disampaikan lagi, pemerintah akan ngatur kriteria konsumen yang boleh beli LPG 3 kg supaya penyalurannya tepat sasaran. Disampaikan saat ini sedang dilakukan revisi Perpres 104 tahun 2007 tentang penyediaan dan pendistribusian dan penetapan LPG tabung 3 kg dalam rangka pengaturan kriteria penggunaan isi ulang tabung 3 kilo. Realisasi penyaluran LPG 3 kilo sampai April 2024 2,6 juta metrik ton dan diperkirakan sampai akhir tahun penyaluran LPG 3 kilo ini mencapai 8,1 juta metrik ton dan bicara dari sisi waktu sampai akhir April itu 1/3 dari setahun dan ini kita juga realisasinya persis di angka 1/3 sehingga proyeksinya segitu tadi ya 8,1 juta. Jadi siap-siap ini akan dilakukan penertiban untuk pembelian LPG 3 kg ini akan dilakukan dengan sistem tertutup nanti. Mudah-mudahan cepat realisasinya dan bisa tepat sasaran secepat mungkin. Ini gue jujur ya, di rumah gue juga pakai 3 kilo tau. Ih parah banget. Pak Menteri, ini ada orangnya Anita Mae. Akun Instagramnya @AnitaMae. 11. Enggak, gue mau cerita nih. Mungkin ini bisa jadi kalau misalnya nanti next kan itu ada pendaftaran NIK dan juga ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Berarti ini kan belum berlaku nih ya. Tapi tetap itu udah ada aturannya bahwa yang boleh beli itu sebenarnya adalah hanya tuh ada di bacaannya. Iya, nih. Jadi waktu gue pindah nih ke rumah yang sekarang ini gitu. Gue tidak bermaksud untuk membeli itu ya, dalam arti kan apa sih namanya tuh dapur ya. Kan ada rak bawahnya tuh yang untuk gas dan lain sebagainya. Itu si tukangnya itu bikin
pendek. Yang muatnya cuma buat 3 yang kilo. Betul sekali. Gue udah beli yang gede, yang tinggi, yang biru itu bisa. Kan. Tapi nggak bisa, ya nggak mungkin ditaruh di luar dan nggak mungkin juga ditaruh di situ gitu. Jadi karena tempatnya ya? kecil gitu. Salah tukangnya ya. Gue menyalahkan siapa-siapa ya. Tapi ketika mau beli itu, ya nggak ada, maksudnya dari petugas dari penjual gasnya juga nggak ada yang kayak Mbak nggak boleh nih atau apa, karena dia adalah penjual gas di komplek gitu kan. Ya kayak di komplek gue banyak yang kayak gitu deh gitu. Artinya dari sisi penjual pun belum melakukan ini dengan benar juga ya. Iya benar. Dan kalau misalnya sekarang lagi bikin rumah, pertimbangkanlah kalau mau bikin dapur ya, desain dapur ya. Dihitung sama ini tabung gasnya disesuaikan supaya, dengan taraf ekonominya gitu. Iya, jadi kalau misalnya agak tinggi dikit gitu kan bisa tuh. Kalau kayak melon itu kan ya udah cuman bisa segitu doang, kecil masuk gitu. Lo nggak ngerasa tukangnya memandang lo sebelah mata dengan membuat tempat tabung yang sekecil itu? Nggak tahu, itu kan sebenarnya rumah gue tuh rumah udah jadi cuman direnov gitu loh. Jadi kayak cuman diganti keramiknya aja pas segala macem gitu ya. Dari pesan buat Anita Mai, segera renov lagi ya tempat tabungnya ya. Jangan keterusan, karena bentar lagi nggak bisa beli itu. Aduh, mau pakai apa iya bener juga ya. Apa pindah rumah aja sekalian? Boleh, CC Mas Hanif. Oke. Ya itulah. Oh, sama ini juga kalau hari ini tuh memang masih ramai juga soal iuran tapera ya. Oh iya, masih ramai nih di Detikcom. Termasuk juga pengusaha, pekerja ini dan pemerintah ini. Jadi iuran tapera itu ditolak pengusaha dan pekerja nih ya. Jadi pemerintah akan melakukan evaluasi katanya sih ya. Jadi pengusaha hingga pekerja ini protes program iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera, diprotes dari pengusaha hingga pekerja. Nah, apakah pemerintah ini nanti akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu? Karena kalau kita lihat di 20 detik juga nih ya, ketika ada wawancara atau vox pop gitu ya kepada masyarakat, setuju atau enggak? Mostly nggak setuju gitu loh, nggak setuju. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah memberikan respon nih ya. Dia mengatakan akan mengecek terlebih dahulu protes yang bermunculan nih bersama Menteri-Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, Pak Basuki Hadi Mulyono. Nah, ini nanti akan dicek dulu ke Menteri PUPR. Dan juga sebagai informasi tambahan nih Detikers, bahwa tapera ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi pada 20 Mei 2024. Nah, kalau menurut aturan tersebut, simpanan peserta ini ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta atau dari penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Nah, iuran peserta pekerja ini ditanggung bersama, yaitu dari pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerjanya 2,5%. Sementara untuk peserta pekerja mandiri, seluruh simpanannya ditanggung oleh para pekerja tersebut. Dan aturan soal iuran ini juga tercantum dalam pasal 15 tapera. Jadi udah ada undang-undangnya gitu udah ya. Udah ada undang-undangnya, aturan pelaksanaannya juga sudah ditetapkan gitu ya. Dari undang-undang, kemudian PP atau Perpres, kemudian turun juga ke peraturan menteri. Untuk saat ini masih dilaksanakan di lingkup ASN gitu, karena itu ada di lingkupnya Kementerian Keuangan dan juga Kementerian PUPR gitu. Nah, nanti ini yang akan segera berjalan adalah buat para karyawan swasta, formal, BUMD, BUMN, dan juga termasuk swasta, itu nanti akan berangsur sampai nanti 2027 batas akhirnya gitu. Ini memang masih ditunggu ya pelaksanaannya beneran jadi kan nanti buat karyawan swasta kayak kita nih. Karena memang tadi kayak dibilang sama Mae gitu bahwa masih dievaluasi sebenarnya sama pemerintah. Betul. Termasuk juga dari Kementerian Ketenagakerjaan itu udah bilang kalau ini disampaikan langsung sama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri. Dibilangnya gini, Detikers, saat ini kami masih mencermati respons stakeholders dan akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga untuk menentukan dasar penghitungan perkalian simpanan tapera. Jadi masih kita tunggu kira-kira suara-suara protes dari netizen ini akan berakhir dengan ya udah batal aja atau gimana. Mari kita taruhan. Jangan dong. Atau tebak-tebakan. Tebak-tebakan boleh. Menurut lo nanti akan dilanjutin atau batal nih? Kalau penetapannya nanti akan bulan Juni, ini kan bentar lagi nih bulan Juni nih. Kalau masih ada waktu untuk kita melakukan protes, evaluasi dan movement apapun gitu ya, kayak yang kemarin soal UKT itu bisa jadi. Kalau misalnya masih ada waktu ya. Tapi kalau waktunya dari penetapan ini terus mepet penerapannya di bulan Juni itu ya bisa jadi enggak juga sih. Tapi kalau ada waktu
Bisa jadi dibatalkan. Jadi dibatalkan, mundur atau nggak jadi. Atau jadi. Oh iya. Dibatalkan, mundur atau jadi. Bisa jadi. Kan tergantung waktunya dong. Jadi dong berarti. Kalau waktunya cukup jadi. Udah kayak politikus jawabnya. Banyak banget ininya tanda bintangnya. Iya, gitu. Emang kenapa kalau politikus? Kamu gitu. Oke. Saya undur deh kalau gitu. Detikers, kita udah mau 5 menit menjelang penutupan ISG. Tahu dong kalau udah jam segini siapa yang akan menemani kita di sini? Tahu dong, siapa? Siapa ya? Tapi sebelum beliau hadir, kita simak dulu beberapa sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Ini dia. Detikers, masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kita masuk ke segmen Market Review. Yes, with the one and only Mbak Sheryl sudah hadir di sini. Halo. Bingung gitu. Halo. Tapi nggak ada suaranya dalam hati kayaknya. Oh, Mbak Sheryl nih masih di mute kayak di Zoom. Masih di mute ya. Jadi udah gini cuman dalam hati doang diucapinnya gitu ya. Atau Mbak Sheryl masih sedih atau masih menyesuaikan kondisi hati, bukan karena yang lain-lain tapi karena ISG hari ini turunnya dalam banget. Apakah sedih gara-gara itu gitu? Apalagi atau ada problem-problem pribadi lainnya yang buat Mbak Sheryl sedih hari ini. Ungkapkan di sini boleh loh, Mbak. Boleh. Kita buka jasa konsultasi jadi juga. Jadi sesi konseling ya. Iya. Gak apa-apa, ini yang kita konseling dari segi market saja IHSG sekarang seperti apa dengan tadi sentimen-sentimen pasar yang terjadi gitu ya. Ada beberapa nih. Ada ekspor dan produksi CPO naik, mayoritas bursa saham global juga konsolidasi. Mungkin kalau dari yang Edo tanyakan tadi, kenapa bisa nih dari berbagai runtuhnya macam nih IHSG hari ini tuh dari semua sentimen yang mana nih Mbak yang paling mempengaruhi kondisi hari ini? Oke. Tapi sebenarnya kalau soal IHSG koreksi ini sudah sesuai sama perkiraan kita loh. Kemarin waktu ditanya kita memang melihat ada tanda-tanda pembalikan arah nih. Betul. Tapi penyebabnya siapa lagi kalau bukan komentar dari The Fed. Nah, itu ini dia. yang mana lagi nih yang komentar? Gue cari nih Instagramnya. yang prefektur bagian mana satu nih? Negara bagian mana satu nih yang komentar? Saya cari nih Instagram sekarang juga nih. Oke, jadi semalam tadi subuh itu yang komentar dari Gubernur The Fed negara bagian Minneapolis. Oke. Yaitu Mr. Neil Kashkari. Mereka ya, Pak Neil. Pak Neil. Tolong Pak Neil. DM. Pak Neil bilang apa semalam nih gonjang-ganjing nih IHSG Indonesia. Tolonglah. Iya, jadi memang beliau ini salah satu anggota The Fed yang komentarnya tuh paling kritis lah di antara yang lain. Paling hawkish, yang paling suka membuat market galau dalam waktu seketika. Tunggu Mbak. Kalau kemarin kan Mbak Sheryl udah ngasih tahu nih hawkish apa, dovish apa nih. Hawkish ini berarti ungkapan yang membawa sentimen argumen negatif. pasar jadi negatif gitu ya, hawkish ya, yang membuat
market berekspektasi kalau suku bunga tuh masih ada peluang untuk naik lagi, semakin agresif. Oke. For your information, Semakin mukanya ketat. begini nih, Nel Kaskari. Ih, kayak Erik ten Hag ya. Atau kayak Pep. Kayak Pep sih lebih tepatnya ya. Ih, ten Hag juga tahu. Tapi lebih mirip Pep, botaknya tuh lebih kayak oval gitu loh. Berarti lebih ke bentuk kepalanya bukan. Jadi komentarnya adalah Komentarnya adalah fokusnya ke kepalanya ya malah. Tuh kan gue udah mau fokus ke pernyataan Mbak Sheryl ke kepala lagi. Beliau umurnya 50 tahun, for your information ya, kan zodiaknya Cancer. Oh ya ampun, gak komentar saya. Oke. Jadi- Oke, serius lagi. Iya, serius lagi. Oke. serius lagi. Jadi beliau mengatakan kalau kondisi inflasi di bulan April itu memang turun. Memang lebih baik daripada kondisi inflasi dalam 3 bulan pertama di tahun 2024. Tapi meskipun turun, masih belum sesuai target The Fed di 2%. Seperti itu. Jadi, jika ada data-data yang mengejutkan di masa depan, The Fed itu masih bisa saja menaikkan suku bunga. Nah, seketika probabilitas di market nih melihat pemangkasan suku bunga bukan lagi Juni, bukan lagi Juli, bukan lagi September, tapi ke Desember bahkan. Kalau kata Taylor Swift, back to December ya. Tunggu aja deh Desember nanti naik lagi nih kayaknya ya. Bukan, justru harapannya Turun Desember dong. baru Amit-amit. dipangkas. Wah, ini bisa komentar bisa. Bisa sentimen nih deh. Wah iya bener, tiba-tiba ISG turun banget. Wah parah. Ini gara-gara statementnya main. Ya Allah, siapa saya? Ya Allah. Ini pemain industri tembakau. Aduh, oke lanjut. Terus? Iya, jadi ini langsung direspon negatif ya sama bursa Eropa. Karena di sesi 1 kemarin bursa Eropa tuh sudah hijau royo-royo karena sudah tidak sabar di pekan depan Bank Sentral Eropa mau pangkas suku bunga. Tapi seketika komentarnya Mr. Neil Kaskari ini membuat harapan tersebut jadinya kembali abu-abu ya. Makanya bursa global kompak nih, rame-rame koreksi termasuk ke bursa Indonesia kita hari ini. Meskipun ada sentimen positif sebenarnya dari China. Itu IMF merevisi naik target pertumbuhan ekonomi China untuk tahun 2024 ini dari level 4,6% jadi ke level 5%. Jauh revisinya Lumayan, iya. 4,4 loh. Jadi ini dengan mempertimbangkan di kuartal 1 kemarin PDB China ini naiknya di atas perkiraan, yaitu di level 5,3%. Lalu juga IMF mengapresiasi segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah China untuk mendukung pemulihan ekonominya. Di antaranya seperti di awal bulan Mei ini, para pejabat China mengumumkan upaya untuk menopang sektor propertinya yang kemarin sempat krisis ya, dengan cara melonggarkan syarat uang muka, lalu juga menyediakan 42 miliar US dollar untuk buyback, untuk melakukan pembelian rumah-rumah yang belum laku dari developernya. Nah gitu tuh harusnya pemerintah kita. Bisa nggak diterapkan di Indonesia? Kan kita nggak krisis properti, belum bubbling. Tapi saya berharap bubbling. Jangan dong. Jangan dong nanti kayak krisis 2008 lagi. Iya. Sorry banget lah. Ini gara-gara Edo Maksudnya nih. bubbling tuh lebih kepada supaya harga rumahnya turun gitu loh. Tapi beli rumah itu win-win aja, gitu. beli rumah lelang aja, Dok. Iya sih, rumah-rumah pejabat yang dilelang ya hasil korupsi ya. Iya. Yang kita tunggu juga tuh, apakah Rumah aset-aset properti korupsi beneran ditarik ya nggak sih? Iya, kan ini Kementerian Keuangan tuh lelang-lelangin kalau hasil-hasil korupsi itu sama Dirjen Kekayaan Negara tuh biasanya melelang tuh motor-motor Mobil mobil mewah. mewah, rumah juga ada. Cuma ya itu pembelinya juga nawarnya nggak tanggung-tanggung. Ya mumpung ya Harga kan? miring. Iya. Justru keuntungannya di situ. Dong, apakah memungkinkan housing crisis 2008 terjadi di Indonesia di masa yang akan datang? Memungkinkan apanya terjadi? Housing crisis 2008. Housing housing crisis crisis. itu pertanyaan dari investor
globalnya Detik sore. Detik Sore. Oh mungkin dia ini juga kali Investasi properti ya. investasi Atau Iya. bisa properti. Dia punya ada Pialang. 156 unit apartemen, Mbak. Wih, sama kos-kosan dan kontrakan di Tanah Abang. Betul. Abangnya siapa nih? Landlord. Lucu dia. Mulai lucu. Gimana Mbak Sheryl? Di Tanah Abang atau Tanah Mas? Ditanya di Tanah Abang apa Tanah Mas sama Mbak Sheryl? Tanah Abang ada, Tanah Ade juga. ada, sama Kemang 1. Wih, takut banget loh. Ini kalau memang akan kemungkinan terjadi mungkin mau jual sekarang kali ya. Mau lagi tinggi-tingginya ya. Tapi bisa, nanti kalau misalnya Tapera jadi, Mm-mm. berarti housing crisis gimana tuh? Nggak jadi. Nggak jadi ya? Tapi kayaknya housing crisis nggak bakal deh buat MBR karena demand-nya masih ada terus gitu. Tapi Gimana tuh, gimana Mbak? Mbak Sheryl? Housing crisis mungkinkah terjadi di Indonesia? Oke, kalau kita lihat kondisi yang di Amerika, housing crisisnya kan di tahun 2008 itu karena bubble ya. Saat harga naik setinggi-tingginya, lalu dengan mudahnya kredit yang dilakukan sama masyarakat, akhirnya dengan kemampuan yang sebenarnya tidak ada, main dengan nekat gitu, main DP aja gitu, main beli aja, akhirnya ada perlambatan ekonomi, pendapatannya mandek, akhirnya rumahnya ya disita sama bank, tapi bank juga nggak bisa jual lagi karena nggak ada yang beli, gitulah. Jadi lingkaran yang membingungkan ya. Vicious cycle jadinya. Iya. Setan. Kalau di Indonesia sih kita lihat jauh ya dari hal seperti itu. Kita juga lihat kredit macet di Indonesia juga masih rendah ya, meskipun suku bunganya saat ini sudah tinggi gitu. Jadi itu masih tidak perlu dikhawatirkan kalau di Indonesia. Berarti orang Indonesia tuh kaya ya sebenarnya. Oh kaya. Iya kan? Mungkin di Indonesia Banyak orang kayanya banyak. Iya kan banyak. mungkin juga di Indonesia banyak yang suka camping gitu ya. Jadi ya nggak usah pusing beli rumah. Oh, Oke, ya. nomaden Jadi ya. rumahnya di van aja ya, camper van ya. Di Iya. kayak di mobil Betul, ya. bisa pindah-pindah kan. Sekarang Bisa. juga WFA kan di mana-mana Iya, banyak kan job vacation. Bisa buat bikin itu. tenda Ya kan. Allah, kayak suku Gipsy Info ya. info loker Mbak Sheryl yang bisa WFA. Biar saya langsung OTW beli camper van. Ya ampun. Bahkan kita dari SD sudah dibekali dengan ekstrakurikuler pramuka kan untuk bikin tenda. Oh, untuk Betul, survive betul. di dunia Ini alam tali liar temali. ya. Iya. Ya bisa. Jadi bisa. rasanya krisis properti masih jauh lah. Lebih ke krisis nggak bisa beli properti sih. Krisis Karena makin keuangan. mahal. Ya. Oke, guys, sudah 7 menit selepas dari penutupan perdagangan hari ini. Kita infoin dulu buat dengar semua ya. Coba kita intip dulu apa yang terjadi nih di penutupan saham hari ini. Iya, ISG ditutup di level 7.140 atau turun 100 poin lebih, 113 poin lebih tepatnya, turun 1,56%. Cukup dalam dengan total transaksi hingga detik ini 12,4 triliun. Kita lagi tanya ke Mbak Sheryl, sentimen yang paling kuat mempengaruhi pelemahan ISG hari ini apa Mbak? Dari dalam dan juga dari luar. Oke, jadi sebenarnya dari China itu sentimennya positif. Tapi kalau kita lihat indeks Asia di luar Indonesia ini juga kompak nih koreksi. Oh, merah semua ya? Kecuali China ini Yes. menguat tipis 0,05%. Lalu kita lihat Eropa yang sudah buka di sesi satunya juga merah ya, koreksi ya. Jadi ini sentimennya berat di The Fed ya, komentar The Fed ya. Nanti malam juga masih ada lagi komentar The Fed. Siapa lagi nih yang komentar nih? Ya, Mbak Mei mau dicatat. Enggak, nanti malam saya langsung cari. Jam berapa? Saya tungguin, saya begadang nih nanti malam. Nanti malam ada Fed Williams speech sama Bostic ya. Tapi mereka sih cenderung lebih smooth ya kalau berkomentar, tidak sekritis Mr. Neil Kaskari. Enggak seliar Pak Neil ya. Pak Neil, tolong ya. Brutal itu. Tapi kira-kira kalau misalnya kayak gitu, itu artinya dia akan memberikan statement yang seperti apa nih Mbak? Mengarah kemana nih? Biasanya komentarnya nggak serta-merta bilang, iya bisa nih naik suku bunga. Itu kan kayak lebih turun. Justru si Mr. Neil kan Dia maunya naik. maunya naik.
gitu loh. Higher for longer dia. Iya. Kalau ini normatif gitu Kalau ya, Mbak? ini mungkin jawabannya betul normatif gitu. Kita tunggu data-data ini. Oh, diplomatis lah jawabannya. Betul, ya. enggak. Tapi tetap pasti berpengaruh tuh ya komentar apapun dari pejabat The Fed. Atau gitu bahkan bisa memberikan komentar yang menenangkan pasar dengan melihat inflasi masih dalam tren penurunan gitu. Dengan proyeksi itu kira-kira ISG besok akan berjalan seperti apa? Besok kita lihat ada potensi rebound ya. Hari ini kan koreksinya lumayan signifikan nih. Besok sih kita lihat ada potensi rebound di level 7.120 sampai ke level 7.200 ya. Kita lihat seperti itu. Kalau kita lihat kan secara sektoral nih, hari ini sektor infrastruktur ya yang menjadi top loser. Tapi dari sektor infrastruktur ini juga kita tahu karena pelemahan saham brand ya yang signifikan. Brand itu kan salah satu anggota sektor infrastruktur yang punya bobot paling besar di sektor tersebut. Lalu setelah 2 hari suspensi oleh BEI, lanjutnya hari ini dibuka tapi masuk ke papan full auction gitu. Jadi pergerakan harganya jauh lebih volatile. Tadi di sesi 1 saya lihat koreksinya bahkan sampai 10% nih satu 10%. hari. Sekarang entah di berapa nih. Ditutupnya tuh di level 10.125 ya, 10% turunnya 1.000 poin lebih. Gitu. Jadi lebih ke sentimen dari global soal The Fed, dari domestik ya ada pelemahan brand, meskipun brand ada berita-berita positif ya beberapa waktu terakhir soal dia masuk indeks internasional gitu. Lalu kita lihat juga sektor teknologi ini berbalik arah dari 2 hari yang lalu. Ini juga sudah kita sampaikan di report pagi karena kita lihat sektor teknologi memang masih lumayan ringkih ya untuk terhadap koreksi seperti itu. Apa yang terjadi di Rafah mempengaruhi perdagangan hari ini ya, Mbak? Lebih pengaruhnya ke sektor energi ya. Kita lihat harga komoditas energi seperti minyak, batu bara, gas itu jadi naik nih. Meskipun IHSG-nya koreksi dalam, tapi sektor energi masih bisa menguat 0,45%. Itu satu-satunya sektor yang menguat hari ini? Enggak juga, ada sektor transportasi menguat 0,63%. Seperti itu. Sentimen apa yang mempengaruhi kalau dari segi transportasi, Mbak? Kalau transportasi kita lihat memang banyak emiten yang second sama top liner ya gitu. Jadi memang kadang ada corporate action atau ada berita positif sentimen update apa yang bisa membuat dalam waktu saat menguat. Tapi biasanya nggak bertahan lama karena relatif ya itu dia volatile ya. Iya, second sama third liner emitennya kayak gitu. Oke. Kalau dari satu lagi, kalau berarti tadi udah yang dari sisi energi, dari sektor energi udah ya tadi. Udah. Udah. Kalau soalnya dari sisi tembakau gimana, Mbak? Enggak usah deh. Industri tembakau hari ini gimana? Sektor industri manufaktur. Kalau rokok itu masuknya ke sektor konsumen primer. Konsumen primer juga merah hari ini. Konsumen primer itu yang bahan pokok. Oh iya. Termasuk consumer goods juga itu. Yes, kan? Betul. Oke. Kalau kita lihat sih, kita terus terang jarang mencermati saham-saham rokok ya, karena dalam beberapa tahun terakhir nih koreksinya signifikan, lalu volume perdagangannya agak sepi gitu. Karena juga kalau secara kinerja memang tertekan sama kenaikan cukai yang terus menerus dari setiap tahun dari pemerintah. Dan semakin tingginya peredaran rokok ilegal ya. Iya, itu juga membuat persaingan yang menipiskan margin labanya mereka. Betul. Kayak gitu. Betul sekali. Betul. Iya bener tahu. Iya bener. Betul. Dalam 5 tahun terakhir aja udah kerugian berapa triliun? Secara year on year berapa penurunannya, Mbak? 1 triliun. 1 triliun? Iya. Wow, banyak sekali itu. Banyak. 1 triliun atau 1 miliar ya? 1 triliun udah ngomong 1 miliar ya? Rupiah atau 1 triliun 1 dolar miliar dong. Enggak dong, rupiah aja. Oh, rupiah. Kita kan cinta rupiah. Aku cinta Nyanyi. rupiah. Ininya Kalau mana? dolar Itunya. di mana? Nanti deh habis ini. Ya. Jangan takut. Trauma gue kalau dia udah pegang itu apa sih namanya? Ukulele. Trauma gue udah. Oke, Detikers, kita udah selesai
market review hari ini. Masa? Udah ditutup IHSG-nya. Masa sih? Udah dong. Mbak Sheryl juga udah nyampein proyeksi besok. Tapi iya. kalau mau tahu kira-kira saham apa yang menarik untuk dikulik, tentunya saksikan di YouTube Investasiku besok pagi jam 8.30 waktu Indonesia Barat bersama Sheryl Tanuwijaya. Sama tim riset investasiku. Sama tim riset. Sama tim riset investasiku. Tambahin. Udah punya investasiku belum? Kalau belum, download sekarang aplikasinya biar lebih mudah kalau mau cari gajian yang bisa banyak dalam sebulan kan, banyak instrumennya ya. Karena investasiku for a better world. Tetap. Terima kasih Mbak Sheryl Makasih untuk Mas. hadir Makasih, lagi di Mbak. Detik Sore hari ini. Nanti Thank kita you. akan bertemu lagi dengan investasiku tapi dengan personil lainnya ya. Oh iya? Iya di Betul, Sunset betul. Talk. Oh Sama iya nanti. Pak Teten nanti. Enggak dong. Sama Pak Firman nanti ya. Benar. Ya, Soal oke. apa? Nantikan Detikers. Kita akan hadir sesaat lagi dengan berita informasi lainnya yang tidak kalah menarik tentunya. Cuma di Detik Sore. Gak Cuma Hore-hore. masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Betul sekali. Kita hari ini ada beberapa berita trending yang cukup banyak menyita perhatian. Kalau kemarin tuh mungkin 1, 2, tapi ini banyak Detikers. Ih, kita lagi happy banget loh nih. Kita dari Detik, baik itu Detik Sore, terutama untuk teman kita Detik Pagi. Kenapa? Ih, Ada apa? Indi kan dilamar. Oh iya. Ya ampun, senang banget. Selamat Indi Arisa dan Ade Govinda atas Wih, tunangannya. betul, sudah resmi dilamar. Jadi musisi Ade Govinda nih membawa kabar bahagia nih Detikers. Karena ini seru nih kita bahas. Maksudnya karena kita juga turut merasakan kebahagiaannya Betul, ya. betul. Meskipun tidak hadir begitu Benar. kan. Lihat di sosial media juga udah seneng gitu loh. Ikut bahagia buat Indi dan Ade. Selamat ya Mas Ade dan juga Indi Arisa atas langkah barunya untuk menuju kehidupan yang baru gitu. Wih. Wih. Ini misalnya kita lihat langsung lamarannya berlangsung di tanggal 25 Mei kemarin. Dan diunggah langsung di akun Instagram keduanya. Detikers terlihat kedua keluarga dan kerabat pasangan ini hadir dalam acara tersebut. Lamarannya berlangsung di Bandung ya katanya. Dan katanya ada ini juga ya, ada lagu yang di Bali. Di Bali apa di Bandung? Oh di Bali. Duh sorry banget Mas Ade dan Indi. Katanya ada ini juga ya, lagu yang dibuat Ade Govinda untuk Indi ya. Betul Ada ya? lagu Lagu. barunya Govinda, Itu judulnya episode bahagia, Dipersembahkan untuk Indi gitu. dipersembahkan untuk orang tersayang pokoknya. Oh. Gak nyebut langsung untuk Indi Iya, sih. iya, iya. Gak tahu kalau itu sebenarnya untuk Indi tapi begitu keterangannya. Relate lah ya Iya. gitu ya. Episode bahagia kan akan memulai episode baru dalam Betul. kehidupannya nih bersama-sama. Sweet banget. Pokoknya kita ikut mendoakan ya Ade dan juga Indi. Semoga sampai hari H nanti lancar dan setelah hari H juga lebih bahagia lagi. Wih. Udah gak ada Detik Pagi, Detik Sore gak ada. Gak ada dulu. Hari libur nasional. Wey, mantap. Untuk mengkonfirmasi berita ini kita langsung hubungi Indi Indi. Arisa yang sudah tersambung dengan kita. Nanti akan live streaming di Detik Sore. Live streaming di Detik Sore. Tapi kalau kawinan kan biasanya weekend doh. Kan weekend gak ada kita. Jadi kita cus ke Bandung. Oh bisa juga. Nanti kita bikin laporan di sana, tayangnya buat hari Senin ya. Wih, Special nggak jadi, report nggak kita. jadi live streaming dong ya. Iya. Ada adegan-adegan yang harus di pause tadi ya. Akhirnya datang juga. Pokoknya selamat buat Indi Arisa dan juga Ade Govinda Iya. untuk langkah barunya. Kita doakan yang terbaik untuk segala rancang rencana dan juga doa-doa baiknya, niat-niat baiknya semoga bisa terlaksana dengan sempurna. Dan tentunya kita juga ikut mendoakan ya. Semoga rencananya ini mencapai tujuan yang diharapkan. Iya dong. Pokoknya semua yang terbaik buat Amin. kalian berdua dan juga keluarga masing-masing. Ya, Amin, kita tunggu amin. hari H-nya nanti ya. Kita Oke. akan party. Apa tuh party? Pesta maksudnya. Iya. Gitu ya. Kita juga punya Kamu info lainnya. Apa? mau party juga nggak? Apa party di mana? Ih, di Medan ada yang lagi party bersama Alan Walker. Oh, Alan Walker. Iya. Oh iya, kalau Medan bilangnya Walker ya. Walker lah. Bukan Walker.
bukan Walker. Luar biasa, Abang Alan dateng. Gimana Bang? Tolong jangan mengubur diri sendiri ya. Apa dong? Datang. Oh, Kagak ada dateng. itu Datang, Betawi datang. itu. Nggak semua di Batak itu akhirannya huruf E keras gitu Detikers, jangan ya. Itu adalah contoh salah ya. Maafkan saya. Jadi Apa namanya? Bang Apa tuh? Abang dan Bobby. Bukan. Kan wali kota Medannya itu. Enggak, mau bilang kalau Mas itu kakak itu abang, kakak laki-laki abang, kalau Iya. perempuan Itu. Ito. Bisa Mohon itu. maaf Abang dan Ito kalau Nah. saya salah berbicara. Tapi emang ini surprise. Selain surprise gara-gara kata yang dipilih sama Maya tadi, kita juga dibikin surprise sama Alan Walker nih yang datang ke sekolah di Medan. Wih, di SMA Al-Azhar Medan Wah, nih ternyata. Al-Azhar party dong ya. Party. Apa tadi? Party. Jadi ini Alan Walker ini jadi datang surprisingly datang ke Medan nih ya setelah video dari guru musik SMA tersebut membawakan lagu Not You bersama para siswanya dan viral di media sosial begitu. Nyanyiin, Mai. Gimana sih lagunya? Not you. Gimana Gak lagunya? tahu gue. Sorry banget. Maaf Mas Alan banget Walker. ya kita kurang Kita update mah orangnya nih. dangdut bukan EDM. Kita basa-basa. Masih, Udah cukup ya. darling. Ada lagi dong. Darling ngehong. Darling ngehong. Udah dong nih Mas Alan Walker nungguin juga kita bacain beritanya. Ini dia jadi konser di SMA di Medan. SMA-nya di mana? Al-Azhar. Oh ya Al-Azhar. Oh ya benar tadi diumumin Kan tadi. udah. Tapi selain Alan Walker yang juga datang ke Indonesia, Mm-mm. akan ada juga yang mau datang ke Indonesia. Dua Lipa. Betul sekali. 100 Yeah. poin untuk Anita Mae. One kiss is all it takes. Giliran itu aja langsung. Soalnya itu lagu itu dipakai sama fansnya Liverpool juga tuh, tahu kan? Iya kan? Iya, Tahu kan? Liverpoolian. Tahu kan lagu itu dipakai untuk One kiss is all it takes. Fall in love with me, possibility. Nggak tahu ya liriknya. One. Gue taunya gitu doang. One. Enak banget ya kerjaannya yang ngisi suaranya cuma bilang one doang One. gitu ya. Iya, lebih enak lagi DJ Khaled cuma bilang DJ Khaled gitu doang. Bener Selebihnya juga. penyanyi Bener featuringnya yang juga. nyanyi. Jadi Oke. Dua Lipa akan datang ke Jakarta 9 November dalam rangka tur terbarunya. Udah dibuka belum ininya tiketnya? Belum. Oke. Siap-siap war lagi ya guys. Betul, Kalau mau Radical nonton. Optimism Tour nama tour dunia dari Dua Lipa ini. Dia datang dalam rangka konser rangkaian tour Asia gitu. Di 9 November venue-nya ada di Indonesia Arena Senayan yang baru dibangun itu. Baru Ya, selesai dibangun. Baru selesai dibangun ya. Nanti mungkin konsernya akan seperti apa di sana tuh belum ada berita-beritanya ya Do ya? Belum bahkan promotornya juga Belum udah tahu siapa? ketahuan belum ya? Kayak belum Belum ketahuan deh. rilis ya. Jadi baru informasi aja gitu ya kalau Dua Lipa akan mengadakan konser di Indonesia. Siap-siap deh pokoknya. Sebutan fansnya Dua Lipa apa sih? Dua Lipers. Kacau. Dua Lipans. Lipan dong. Lu tau Lipan nggak? Tahu ya. Binatang melata itu. Melata. Insek kan? Iya, insek ya jatuhnya Iya, ya. yang gigit. Ih, geli. Yang kakinya banyak itu kan? Betul. Iya, Kayak kaki seribu gitu. Takut. Oke. Kita break dulu Tikers. Habis ini kita mau bahas Tapera dulu yang lagi rame banget diomongin sama netizen. Kita akan ngobrol sama Detik Finance. Jul. Makanya jangan kemana-mana Detikers. Sesaat lagi hanya di Detik Sore. Gak cuma Hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih barengan Anita Mae dan juga Edward Simorangkir di sini. Gak Dan- cuma berdua aja Iya. sekarang kita. Kita udah masuk segmen editorial review. Exactly. Bersama siapa? Bersama Hans Henrikus B.S. Aron tuh. Lengkap namanya gue Oh my sebutin. Oh takut ya, takut kalau salah nyebut ya. Kalau cuma manggil Mas Hans aja boleh gak sih? Boleh. Boleh. Manggil Hans aja juga boleh ya Bang? Boleh. Bang atau Mas? Boleh. Kalau di Flores tuh manggilnya apa sih? Kalau kakak gitu? Kakak ya? Kakak. Oh, kakak Oh, Hans kakak. bisa juga. Oh kakak Hans Orang dari Flores, Flores. iya. Tetangga berarti kita. Tangga ya? NTB Oh, saya NTB. dari Oh. Lombok.
Kalau pulang nyebrang juga lewat NTB. Oh kalau lewat pakai Darat, ferry, pakai iya darat, pasti lewat. Oh kalau ke NTT Kalau ke nyebrangnya NTT. lewat NTB dulu, nggak Iya bisa dong. langsung ke NTT dari Lombok, Ada nggak dari sih Bali. kapalnya? Ada. Tapi kalau lewat darat mesti lewat situ dulu. Oh, Kalau lewat NTB dulu, nggak ada yang lewat langsung. Lombok. Soalnya kalau dari Lombok kan kalau misalnya mau ke Surabaya ke Jawa ini kan udah ada kapal yang langsung nggak mampir Bali itu kan. Oh, ada kalau yang naik kapal laut, tapi kalau yang ferry lewat darat kita Lombok terus ke Sape, baru Labuan Bajo. Oh ke Sape Bima, dulu. Bima. Iya Bima. Enak banget mampirnya Labuan Bajo loh. Iya, sambil pulang kampung sambil bisa healing ya. Ih, mantap sekali. Kapan terakhir ke Flores, Bang? Udah lama. Ini kayaknya. 97. Hah, serius 97? 97. Iya, ninggalin anak istri di sana. Serius lagi. Soalnya tapi lo born and raised-nya di Jakarta. Jakarta. Jakarta berarti. Oh, baik kalau begitu. Mm-mm. Nih kalau perlu healing ke Labuan Bajo, kita perlu healing juga dari Tapera ini kayaknya nih. Karena banyak yang jadi Beban baru pusing gitu gara-gara Tapera ini, Mas. Bang, Kak. Lengkap 3. Kakak Hans. Kakak kita harus healing dari Tapera, Kakak. Gimana ceritanya Tapera, Kakak? Di Tapera ini emang bikin kaget ya. Iya. Setelah ditekan dan diumumkan, orang langsung kaget. Kagetnya bukan karena taperanya, tapi lebih ke iuran potong gaji. 3% lagi. Nah 3% itu sebenarnya kalau untuk karyawan itu 2,5 karyawan, 0,5 atau setengahnya itu perusahaan. Cuma namanya masyarakat itu udah alergi duluan. Kalau potong-potongan gitu potong-potongan, karena hidup kita udah banyak potongan kan. Ya, tahu sendiri lah, bukan rahasia umum yang namanya terima gaji kan nggak langsung. Ya kalau kita nominal minta segitu slip ya. gaji tuh banyak tuh ya ketahuan, atau lihat PPH-nya, SPT, SPT benar. ketahuan tuh ada apa aja, Bang Hans? BPJS, Kesehatan, ketenaga kerjaan, betul. terus ada jaminan, mungkin ada kalau ada punya pinjaman koperasi, ada koperasi. Oh iya, benar. Macam potongannya. Ditambah lagi dengan Ini Tapera ini. Tapi Tapera ini kan sebenarnya sudah ada ininya dari tahun 2020 ya, Mas ya? Sudah dimulai di PNS ya. Udah mulai, tapi untuk eksekusinya baru sekarang. Gitu. Respon masyarakat seperti apa nih sejauh ini? Respon kalau masyarakat dari ya memang kaget. Karena Banyakan protesnya. Banyak kontranya, penolakannya besar, termasuk juga pengusaha. Karena meskipun mungkin dari sisi nominal kecil ya, tapi dikali sekian banyak karyawan kan lumayan juga jadi beban tambahan baru kan buat perusahaan kan. Benar. Nah yang jadi diskursus sekarang di masyarakat kan karena mikirnya ini kok dipotong lagi gaji gua buat bangun rumah gitu. Apalagi kalau misalnya bangun rumahnya bukan buat bangun rumah dia sendiri, tapi buat bangun rumah orang lain gitu. Tapera sendiri kan cuma bisa dimanfaatkan untuk bangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya, yang mana gajinya itu maksimal kalau nggak salah 8 juta gitu. Nah, jadi gimana prinsip Tapera ini sebenarnya yang bisa diterima akal sehat kita nih? Apakah memang ini prinsipnya untuk membiayai rumah orang doang, atau bagaimana imbal hasilnya untuk orang yang nggak bisa menggunakan Tapera ini, Bang Hans? Sebenarnya kalau dibaca dalam peraturannya sendiri, itu tujuannya itu untuk tabungan ya. Mirip kayak Pak Jokowi bilang tuh, mirip kayak BPJS. Mirip kayak BPJS, terutama kayak BPJS Kesehatan. Tiap bulan tuh ada iuran dipotong dari gaji kalau kita misalnya ikut BPJS Kesehatan. Nah, jadi ini nanti di akhirnya kalau misalnya sudah tidak berstatus sebagai pegawai lagi, ataupun nanti pensiun, bisa dicairkan. Cuma kan orang jadi bertanya-tanya, katanya buat bangun rumah atau buat supaya bisa punya rumah, tapi kok ini nggak ujungnya bukan seperti yang disampaikan gitu. Nah inilah yang menjadi banyak penolakan di masyarakat, karena toh di BPJS Ketenagakerjaan juga ada sih untuk beli rumah. Untuk modelnya juga sudah ada gitu. Kenapa tidak dimanfaatkan saja dari yang sudah berjalan gitu? Benar. Karena hidup lagi sulit, tambah makin sulit, tambah lagi dipotong-potong yang lain kan. Gitu. Makin pusing. Berarti hitung-hitungannya gimana sih, Mas? Kalau misalnya
tiap bulan nih katakanlah dipotong 150.000 gitu misalnya ya, dipotong 150.000 berarti dikali sampai kita pensiun gitu. Setelah pensiun nominal tersebut baru bisa dibelikan dicairkan kemudian hasilnya juga ya. Kemudian bisa dipakai, jadi kita dapat uangnya balik, kemudian kita bikin sendiri rumahnya gitu, atau itu kayak harus beli rumah nggak harus beli rumah, tapi itu memang untuk tabungan. Intinya tabungan hari tua gitu. Kalau kita mau bangun rumah, kita udah punya uang nih, begitu. Pertambahan itu yang kemarin Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bilang manfaatnya sebenarnya itu. Jadi ada tabungan setelah pensiun atau misalnya kita sudah jadi bekerja lagi, tidak jadi karyawan, kita punya tabungan untuk misalnya mau bangun rumah, kayak begitu. Cukup nggak itu Mas kira-kira untuk tahun segitu untuk beli rumah atau bangun rumah? Ya misalnya katakanlah yang masih akan bekerja 20 tahun lagi gitu, emang cukup? Ya kalau hitung-hitungan kasar nggak akan cukup. Ya. Karena namanya nilai rumah dari tahun ke tahun kan naik, inflasi pasti kan properti, juga naik. Benar. Dan ada kekhawatiran juga dari masyarakat tentang ini penempatan dananya. Jadi kita nitipin dana nih 3% dari gaji kita buat diputar di gitu. Sejumlah instrumen gitu. Nah, kalau kata netizen, mendingan gue yang muter sendiri, kenapa harus pemerintah gitu? Karena juga ada unsur ketidakpercayaan atau ketakutan karena sebelumnya berkaca pada kasus-kasus sebelumnya sering juga kayak gitu. Ada fraud gitu. Iya, memang kemarin kan Menteri PUPR udah bilang nggak perlu takut, uang nggak bakal hilang, gitu. Iya tapi sih. namanya kekhawatiran itu kan tidak bisa dibendung ya. Belajar juga dari kasus-kasus sebelumnya, Taspen, Jiwasraya, kita percayakan uang kita, tapi ternyata tidak dipercaya, ternyata amburadul kan, tidak gitu amanah. kan, tidak aman kan. Nah itu dia. Nah sekarang bagaimana pemerintah ya bisa kasih penjelasan clear nih ke masyarakat, karena ini udah benar-benar rame ya, udah sampai orang akar rumput karena semua harus wajib kan. Betul. Katanya wajib, itu dia tuh. Apalagi yang bahkan yang nantinya mandiri pekerja lepas juga nanti akan harus wajib. Enggak, kalau pekerja lepas tidak wajib, cuma dia mendaftarkan ya. Mendaftarkan ya, dia daftar sendiri ya, gitu ya. Mandiri yang gitu pekerja ya. mandiri ya. Freelance. Tapi kalau buat swasta karyawan itu formal udah PNS langsung juga potong otomatis ya. Iya, diwajibkan kayak BPJS kesehatan. Tapi ini rame-rame masyarakat nih kira-kira akan ngaruh nggak ya Mas ya ke keputusan pemerintah selanjutnya? Akan mungkin bisa jadi, mungkin kan ada kekhawatiran juga di masyarakat, kali ini tes ombak aja nih gitu. Nanti kalau misalnya ada penolakan terus di cancel atau di cut gitu, bisa jadi berkaca pada kasus-kasus sebelumnya ya. Banyak sekali tuh. Ini kan udah ditekan ya, PP udah ditekan, udah ketok. Seharusnya kalau udah bukan tes ombak lagi ya. Soalnya tes ombak itu ya sebelumnya tes ombak ya. Kalau mau revisi ini. Bisa jadi perpu. Revisi ini aturan harus direvisi. Jadi ya mudah-mudahan yang Menko Perekonomian bilang dia mau ketemu Menteri PUPR, dibahas lagi, dievaluasi gitu, supaya ini ada solusinya gitu, nggak berlarut-larut. Kasihan juga kan yang PTKP, pendapatan tidak kena pajak, juga harus bayar juga, dia wajib ikut kena juga, dipotong lagi kayak gitu. Kalau untuk di bawah PTKP katanya kan nggak kena potongan si tapera ini kan, cuma buat yang minimum berapa juta gitu. Atau mungkin boleh jelasin lagi dari mekanisme atau syarat atau bagaimana tapera ini bisa dipotong, maksudnya masyarakat yang dipotong gajinya itu siapa aja sih gitu. Jadi yang di aturan ini kan fokusnya ke karyawan ya, ke karyawan atau PNS atau juga termasuk TNI Polri juga masuk kan di situ ya. Betul. Nah, jadi memang di sini orang itu kan tidak baca clear ya, sampai urutan gitu. Nah paling enggak dari pemerintah ini bisa kasih penjelasan detail gitu, bahwa seandainya memang ada orang dengan pendapatan tertentu tidak kena potongan itu berapa pendapatannya. Nah yang kena ini berapa gitu, sehingga tidak jadi polemik di bola liar. Jadi orang taunya semua wajib, semua kena dipotong 3%.
Kan sekarang kan bukan masalah 2,5%-nya, 3%-nya. Orang taunya itu dipotong 3%. Itu juga yang beredar di medsos 3%. Tuh. Gitu. Nih kalau misalnya kita bacain beberapa poin penting terkait aturan tapera ini yang sudah diterbitkan, PP-nya bahkan udah atas perubahan ya dari tahun 2020 PP yang 21 baru sekarang. 2024. Jadi peserta tapera ini adalah WNI atau WNA yang bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan, berstatus sebagai pekerja atau pekerja mandiri, penghasilan minimalnya sebesar upah minimum. Dan berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin. Dan besaran simpanannya itu setiap bulan yang akan ditetapkan sebesar 3%, di mana 0,5%-nya itu ditanggung sama perusahaan, 2,5%-nya kita sendiri selaku pekerja begitu. Dan ini besaran simpanan peserta ini ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Dan kepesertaannya sendiri akan berakhir karena pensiun misalnya, atau peserta sudah mencapai 58 tahun sebagai pekerja mandiri untuk pekerja mandiri, atau peserta meninggal atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut katanya. Misalnya nggak punya gaji lagi atau kena cacat total atau di PHK gitu. Jadi untuk berbagai macam poin itu baru bisa dia akan berakhir sebagai peserta tapera gitu ya. Poin pentingnya tadi upah minimum. Iya. Itu upah minimum kan. Upah minimum DKI aja sekarang udah 5, sekian kan. 5, sekian juta. Belum orang dipotong lagi. Dia harus dapat potongan macam-macam juga kan. Berapa harus dia bawa pulang ke rumah? Membayar kontrakan. Sementara kita pernah ngobrol juga ya sama Detik Finance kalau nggak salah ya Dok, yang mengenai kalau tinggal di Jakarta itu berapa sih uang yang atau gaji yang harus layak gitu. Kita pernah bahas itu kan. Kalau nggak salah itu sekitar 15 juta ya. 10 sampai 15 juta. BPS juga ikut ngomong juga soal gaji yang layak untuk bisa hidup di Jakarta tuh 10 sampai 15 juta ya. Itu. Bayangkan aja berapa persen orang yang punya penghasilan segitu? Nggak banyak. Nggak banyak. Nggak perlu kita spill lah ya. Orangnya siapa-siapa aja. Tapi nggak banyak gitu. Mungkin perlu tanda tangan absen. Silakan kalau ada yang ini. Tapi ini to be clear juga nih ya. Mungkin masyarakat juga kan karena namanya ini tapera, tabungan perumahan rakyat gitu kan. Mungkin seperti yang tadi Mas Hans bilang di depan, ini nggak mesti untuk beli rumah atau bangun rumah. Karena ya mungkin secara nominal juga jauh gitu ya untuk beli rumah. Tapi banyak yang yang beredar di masyarakat, netizen juga kayak, ya kalau udah punya rumah gimana, kalau nggak mau bikin rumah gimana, jadi merasa terpaksa gitu kan. Banyak statement seperti itu. Jadi to be clear lagi bahwa ini tuh nggak cuman buat rumah aja gitu ya, tapi nanti di akhir masa kerja gitu di usia 58 dan dengan berbagai syarat yang tadi sudah disampaikan itu bisa dicairkan gitu ya Mas ya. Artinya duitnya nggak menguap gitu aja ya, tapi hilang gitu tabungan. Kita ambil lagi. Gitu. Yang penting ya kayak gini-gini harus clear memang, karena orang taunya dipotong aja, potong dan diinvestasikan ke instrumen lain. Nah itu yang tambah besar rasa kekhawatirannya. Kekhawatiran netizen atau masyarakat juga, ini jangan-jangan buat bangun IKN nih. Buat bayar utang kali ini. Utang pemerintah naik. Ini tambah kasus kan. Uang pajak kita dipakai buat ini, sama menteri ini dipakai buat ini, buat ini kayak gitu. Jadi lagi dah. Itu lagi yang kemarin lagi aduh pusing. Aduh. Makin lah. Ini? Jadi kayaknya mungkin momentumnya kurang tepat juga ya pemerintah ngasih ini. Lagi banyak isu. Dari sisi sosialisasi kurang, kemudian dari momentum juga kurang pas ya kurang peka nih. Ini orang lagi banyak masalah, kemudian dari menteri juga ada yang korupsi, belum lagi sekarang proses persidangan soal tambang ilegal juga mantan pejabat juga ikut terjadi tersangka sekarang. Jadi banyak sekali sentimen negatif ke pemerintah, dan ditambah ini lagi, dan masyarakat juga belum pulih sepenuhnya ekonominya dari COVID. Jadi ya kayak apalagi buat kelas menengah ya. Berat. Bukan mau bertanya dong, Miss. Silakan, ada yang mau pertanyaan dari floor. Kan tadi sempat dikatakan kalau misalnya nanti siapa saja yang dapat tapera itu terdata dari pajak, betul? Nah, berarti ada besar kemungkinan orang-orang yang nggak mau bayar pajak itu mereka nggak mau ikut tapera, dia bakal penggelapan pajak, bisa jadi bumerang buat pemerintah. Gimana? Jadi yang boleh ikut tapera ini memanfaatkan kalau misalnya pajaknya benar gitu. Terus jadi dia nggak mau ketahuan nih kalau misalnya dia mampu bayar tapera, jadi dia penggelapan pajak.
Menghindari. Nggak mau bayar pajak supaya nggak perlu bayar tapera gitu. Oh, ada sentimen ke situ jadinya ya. Iya. Lu berencana ya? Lo berencana nggak bayar pajak? Oh, parah banget lo. Bisa dipolisikan tahu. Intinya sih selama kita punya NPWP otomatis tuh. Otomatis pajak kita akan terpotong dari berbagai macam penghasilan yang kita terima ya. Dan sudah masuk dalam list yang dibidik untuk wajib tapera. Berarti kalau saya gimana ceritanya? Jadi nggak ada ceritanya mangkir bayar pajak ya. Iya. Kalaupun mangkir mungkin untuk kegiatan-kegiatan ilegal kali ya. Kita dapat surat cinta dari Dijen Pajak. Dijen Pajak ya, bener-bener. Anda belum bayar. Begitu. Aduh, semakin pusing aja nih kita pembahasannya nih ya. Jadi memang iya yang kritik yang kita bisa sampaikan kritik ke pemerintah mungkin itu tadi sosialisasinya mungkin kurang baik juga. Timingnya juga betul. Timingnya juga tidak tepat gitu, mungkin bisa diundur juga. Walaupun sebenarnya ini udah diundur beberapa udah kali ada 5 sih. tahun. Bahkan kemarin kita tuh sempat bahas ini juga di podcast Solak Miskin, itu sudah diundur di tahun 2020 gitu. Sekarang muncul lagi dengan maksimal 2027 harus sudah terlaksana untuk semua karyawan swasta. Ini juga kemungkinan akan diundur kembali kah dengan berbagai macam ini. Nah, kayaknya belum kencang juga ya. Dari 2020 ke 2024 tetap belum banyak masyarakat yang terliterasi. Dari 2020 itu diundur dengan alasan apa tuh Mas? Ya, penolakan masyarakat juga? Bukan penolakan, untuk menyiapin infrastrukturnya, aturan pelaksanaannya PP ini. Terus kan kepotong COVID juga kita kan. Betul. Ya kalau sampai pas COVID diumumkan, waduh. Dulu itu belum ada di sounding bahwa akan potong 3%. Gaji ini kayaknya sih juga belum banyak ya. Belum jadi terinfokan ini. Orang yang terinfokan bahwa gajinya akan dipotong untuk itu. Sudah ada sih sebenarnya 2020 itu, tapi lagi-lagi mungkin pemerintah juga kurang gencar juga sosialisasinya. Jadi cuman bilang bakal bikin tapera. Kita juga udah mendengungkan beberapa kali kok ini soal tapera ini, mulai dari pembentukan badannya sendiri, bagaimana Bapertarum PNS waktu itu kemudian dilebur jadi tapera. Akan ada iuran gitu, tapi ya begitu, mungkin ya balik lagi tadi momentum juga nggak tepat ya, akhirnya banyak yang panas gitu kupingnya mendengar ini gajinya akan dipotong lagi. Tapi pemerintah tuh nggak mau dibilang dipotong, karena bukan dipotong, ini disimpan buat ditabung gitu. Tapi kan dipotong. Orang kan taunya gaji dia berkurang 3%. Iya benar. Betul. Jadi ya padahal yang dipotong 2,5, tapi karena 3% yang nongol angkanya. Benar. Jatuhnya 3%. Tapi besok katanya BP Tapera mau konferensi pers ya, untuk menjawab semua keresahan masyarakat ini. Kita nantikan bersama, termasuk nanti laporannya juga lengkap, pasti Detik Finance juga ikut reportase ya. Pasti. Bagaimana pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Tapera sendiri. Iya. Oke. Gitu. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi dari floor? Cukup ya. Nanti pokoknya ini masih akan kita running terus deh, karena kan selama masyarakat juga masih banyak pertanyaan, pasti akan kita coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yes. Terima kasih Mas Han. Sama-sama, terima kasih sudah membantu masyarakat untuk bisa menyuarakan keluhan di lapangan. Keluhan ya. Termasuk juga membantu pemerintah untuk mensosialisasikan sebenarnya nih apa sih ini tapera nih. Yes. Kalau belum lengkap, tanyakan di kolom komentar, nanti kita coba jawab lagi Detikers. Alright. Kita akan kembali lagi sesaat lagi Detikers dengan informasi dari Indonesia Detik ini, dan juga nanti ada Sunset Talk, kita akan bicara lagi soal investasi. Seperti apa? Tungguin selanjutnya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Thank you Mas. Terima kasih. Satu. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes, kita masuk ke segmen berikutnya guys. Kita ada di Indonesia hari ini. Ada trending apa di hari ini? Atau Detik ada ini dong. apa? Indonesia Detik ini dong. Oh iya, Indonesia Detik ini. Apa yang terjadi di Indonesia? Betul. Detik ini, saat ini juga. Saat ini juga, sekarang juga. Apa emang yang sedang terjadi? Iya, kamu tahu gak sih ada suku pedalaman yang keluar dari keluar dari wilayahnya karena wilayahnya tuh udah alih fungsi. Di mana? Alih fungsi di Sulawesi Selatan. Oh gitu. Tahu kan yang berita itu? Masa yang tahu. suku Tobelo itu. Iya, itu suku Tobelo itu. Iya. Gara-gara ini ya, kegiatan tambang katanya. Iya. Kemudian akhirnya mereka katanya lapor.
sampai kelaparan. Jadi datang ke daerah ke wilayah tambang itu, ke apa sih area tambang itu, kemudian dikasih makan gitu katanya, minta itu makan. Sudah berapa lama? Nggak tahu sih berapa lamanya ya. Yaudah kita tanya sama yang satu ini aja kalau gitu ya. Harusnya sih Mas yang satu ini punya informasi yang komprehensif. Setiap kali kita ngobrol sama beliau, informasinya sangat komprehensif. Dari Detik Sulsel, Mas Hermawan, selamat sore. Halo Edo dan Mai, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Mas Hermawan? Udah lama kita nggak ngobrol nih ya. Iya, ini lagi main game kayaknya ya. Lagi streaming. Oke, Mas Hermawan, tadi kita udah bahas sedikit gitu ya mengenai suku pedalaman gitu ya, yaitu suku Tobelo ya, yang akhirnya keluar dari area pemukiman mereka, terus malah ke area tambang gitu Mas. Apakah betul ini mereka karena lapar, kemudian daerah mereka alih fungsi, jadi mereka nggak bisa mencari makanan, sehingga keluar gitu dari safety place mereka? Dan sudah berapa lama ini kejadiannya Mas? Baik Edo, kalau kalau kita bicara itu sejak kapan terjadi, secara detail kami belum menerima informasi karena tapi kalau kita ambil patokan sejak kapan video-video yang beredar di media sosial itu patokannya sekitar sejak Minggu kalau nggak salah, atau Minggu, Senin itu udah beredar luas. Dan Minggu lalu ya? Iya, Minggu pekan lalu tuh. Oke. Ini ceritanya gimana Mas? Mungkin bisa bisa diceritakan elaborasi sedikit kronologi ya peristiwanya. Kepada kita peristiwanya seperti apa? Karena kita tahu bahwa suku Tobelo ini kan adalah salah satu suku pedalaman begitu ya, Mas ya, yang sebenarnya nggak sering mereka muncul gitu di masyarakat atau di society umum modern saat ini gitu. Historinya seperti apa nih, Mas Hermawan? Baik, sebenarnya kalau kita dalam catatan pemberitaan kita ya di Detik Sulsel itu peristiwa kemunculan suku Tobelo Dalam ini bukan yang pertama kali terjadi Mbak Mai dan juga Edo gitu kan. November kemarin itu 2023 sempat juga ada kemunculan suku Tobelo Dalam ini yang terjadi di salah satu desa di Halmahera Timur gitu. Kan yang terjadi baru-baru ini kan di Halmahera Tengah tuh. Tapi dalam catatan pemberitaan kami, suku Tobelo Dalam ini juga muncul atau terlihat gitu lah kan. Pada Oktober 2023 lalu yang kemudian sempat kita monitoring di awal November gitu. Jadi pada saat itu kemunculan mereka ini, mereka lagi coba mengadang gitu. Kalau mungkin ingatan kita masih fresh ya, itu mereka mencoba mengadang salah satu bulldozer milik penambang perusahaan kayu di sana gitu. Kemudian saat itu sih nggak terlalu tersorot ya, tapi akhir-akhir ini kan kembali tersorot karena kemunculan mereka berinteraksi langsung dengan penambang. Tapi ini kasusnya terjadi di Halmahera Tengah, di salah satu di wilayah konsesi salah satu perusahaan tambang di sana. Itu baru-baru terjadi ini sih, pekan lalu sih patokannya kita. Kurang lebih kayak gitu. Jumlahnya lebih besar kah dari yang sebelumnya? Enggak juga sih. Gini, yang muncul sih ini 3 orang gitu kan. Meskipun kita belum dapat mengidentifikasi lebih spesifik kapan sih peristiwa terjadinya, tapi kami mencoba, kontributor kami, tim kami mencoba beberapa kali sempat mengobrol dengan pihak-pihak perusahaan di sana, tapi sifatnya mereka nggak pengen kita publish ya dalam bentuk berita. Tapi dari hasil obrolan itu menunjukkan bahwa kemunculan warga suku Tobelo Dalam ini di wilayah konsesi tambang itu sebenarnya sudah lebih dari sekali, bahkan bisa lebih dari 2-3 kali kejadiannya, dan kasusnya sama. Mereka lagi minta makanan, kemudian masyarakat pekerja tambang itu menyambut mereka dengan memberikan sembako berupa makanan dan beberapa pakaian juga sih. Kurang lebih seperti itu gambaran awalnya tuh. Ada ini nggak kejadian yang meresahkan mungkin yang dilakukan atau yang dilakukan atau malah terimbas ke suku Tobelo ini, Mas? Sorry, saya nggak dengar tadi pertanyaannya. Ada imbas yang terjadi yang tidak mengenakan untuk suku Tobelonya sendiri, atau mungkin ke orang-orang yang didatangi sama suku Tobelo ini sendiri, Mas? Ada nggak laporan itu yang didapat?
Kalau informasi seperti itu kami belum menerima, tapi gambaran lagi-lagi gambaran awalnya ya. Beberapa pekerja itu mengerti istilah-istilah bahasa Tobelo yang mereka gunakan sehingga mungkin warga yang suku pedalaman ini nggak merasa terancam ya. Jadi kalau nggak salah dia pakai hobata gitu, panggilan kawan, saudara segala macam, panggilan akrab lah gitu. Akhirnya mereka mendekat dan itu tadi diberikan sembako atau makanan. Karena dugaan awalnya mereka ini lagi kelaparan sih. Jadi sebenarnya mereka ini memang tinggalnya di kawasan itu, kemudian ada alih fungsi lahan, apa betul seperti itu? Ataukah memang mereka sebenarnya tinggalnya agak di pedalaman lagi gitu, tidak terganggu dengan fungsi lahan yang sekarang digunakan sebagai area tambang itu, Mas Hermawan? Baik Edo dan Mai, meskipun kami sih sempat berbincang dengan salah satu peneliti di sana, peneliti dari Survival Internasional yang fokus ke suku-suku pedalaman di Maluku gitu kan. Di dunia dan salah satunya di Maluku. Dari data mereka itu kita dapat melihat bahwa sebenarnya kemunculan mereka itu dampak atau akibat dari menyempitnya ruang hidup mereka gitu. Karena data yang kami peroleh nih di sana itu di wilayah hutan belantara Halmahera itu, atau kalau secara administratif Halmahera Tengah dan Timur itu, dan ini berbatasan ya, itu ada sekitar 17 perusahaan tambang nikel ya, perusahaan tambang nikel, dan 17 ada satu, ya benar, dan ada lagi salah satu perusahaan tambang tapi bukan nikel, tapi kalau kita total itu wilayah konsesi mereka itu sekitar 151.000 hektar tuh di hutan belantara Halmahera itu. Dan kalau catatan peneliti itu tadi 90.000 hektar di antaranya itu sifatnya tumpang tindih dengan ruang-ruang hidup masyarakat adat itu. Jadi termasuk dalam hal ini suku Tobelo Dalam kan. Jadi nggak mengherankan kalau misalnya mereka terlihat dan muncul minta makanan karena itu tadi. Jadi bukan seperti yang dikatakan Mai tadi, mereka masih jauh wilayah hidup mereka kemudian datang ke jadi memang karena ada tumpang tindih itu tadi. Berarti memang ada alih fungsi lahan itu ya, Mas Hermawan ya? Ya, sudut pandang sementara dari peneliti seperti itu. Mereka ibaratnya sudah tergusur. Ya, betul. Ada tudingan penggusuran lahan di sana segala macam. Tapi sayangnya ya, perlu juga saya sampaikan di sini, kami dalam beberapa hari terakhir mencoba berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk memberikan tanggapan penggusuran lahan itu, kemudian pemerintah sempat. Sayangnya tim kami belum mendapat respon untuk menjelaskan lebih jauh terkait duduk persoalan itu gitu. Berarti sudut pandang dari pemerintah pun belum menyampaikan komentar, Mas Hermawan? Sejauh ini belum ada gambaran dari pemerintah. Kami mencoba termasuk ke Pemprov Maluku Utara itu belum ada nih. Kalau komentar dari masyarakat setempat seperti apa nih dengan kehadiran dari suku dalam ini? Mereka sih, kalau gambaran awal yang kami terima, mereka pertama yang saya sampaikan tadi, kemunculan mereka itu bukan yang pertama kali ya. Jadi udah sering terjadi beberapa waktu belakangan ini. Dan kita juga, saya bilang tadi, sempat memberitakan di akhir 2023. Masyarakat di sana udah tahu sih, tapi sayangnya mereka nggak bisa berbuat banyak juga gitu kan. Yang ada bisa sejauh ini cuma kasihan atau prihatin aja gitu. Tapi kalau misal yang signifikan seperti apa belum ada. Tapi mereka tidak ada rencana untuk direlokasi gitu mungkin? Ya, ada kemungkinan nggak, Mas? Mereka mungkin akan dipindahkan ke lahan yang lebih cocok untuk tempat tinggal mereka dengan budaya atau cara mereka mendapatkan makanan yang mungkin dari sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka ya. Masalahnya pemerintah daerahnya juga belum respon apa-apa sih ya. Ya. Iya juga sih. Oke. Saya masuk sedikit, Mai. Kalau kita bicara relokasi gitu ya, sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan sejak kalau catatan kami itu dari obrolan-obrolan sama peneliti di sana ya, itu pemerintah setempat itu udah sempat mencoba melakukan relokasi. Istilahnya kita dirumahkan gitu kan, mereka diajak keluar dari hutan untuk berbaur dengan masyarakat sekitar dan tinggal layaknya seperti masyarakat sekitar itu sejak 1970 sampai 1990. Oh, udah itu lama prosesnya. Ya. Tapi hitungannya sampai hasilnya gimana itu?
Itu tadi ada penyusutan populasi sih. Jadi dari data yang kita terima awalnya 3.000 orang, sekarang tersisa 300 sampai 500 orang. Wah, Oh berarti sekarang jumlah suku Tobelonya sendiri 300 sampai makin 500 sedikit ini ya? Data terakhir Iya ya? benar-benar. Ya benar-benar. Kemudian pada akhirnya ada anggapan dari peneliti begitu bahwa ada ancaman genosida terhadap jumlah populasi suku Tobelo saat ini. Mas Hermawan, itu bagaimana statement itu bisa sampai keluar? Iya karena itu tadi karena apa ya? Jadi kegiatan pertambangan itu menurut peneliti di sana itu ya simpel, menyebabkan kehancuran populasi dari suku. Kalau Tobelo Dalam misalnya kan orang bilang ohongan nama nyawa ini gitu. Jadi sangat parah sih menurut pandangan mereka gitu. Tapi pandangan ini saya perlu garis bawahi, kita masih perlu sih mengkonfirmasi ke pemerintah setempat. Dari tim Detik Sulsel udah melakukan upaya-upaya itu dalam beberapa hari terakhir sejak video-video kemunculan masyarakat suku dalam Tobelo Dalam itu muncul di media sosial dan menjadi perbincangan. Kami sudah berusaha untuk mengkonfirmasi tapi belum ada jawaban sih. Jadi sifatnya sih masih wacana sepihak sih. Tapi sayangnya pemerintah nggak muncul tuh untuk memberikan penjelasan. Sudah ada mungkin ada yang dilakukan oleh dari media, terutama yang media setempat gitu, untuk melakukan usaha mungkin minta statement kepada pemerintah setempat atau mungkin mengajukan wawancara seperti itu, Mas Hermawan? Kalau pemerintah setempat sih belum ada juga sih Mbak. Tapi yang dapat saya pastikan dari tim Detik Sosial sih udah berusaha melakukan itu beberapa hari terakhir dan belum ada perkembangan. Belum ada respons ya sampai saat ini ya. Ya, kalau respons dari perusahaan tambangnya sendiri? Itu tadi. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa dari bocoran-bocoran yang dari pihak perusahaan sendiri, kan ada 17 perusahaan itu, salah satu yang besar itu dari apa nih namanya? Welda by Nikel gitu, atau orang bilang WBN yang terintegrasi sama PT IWIF gitu kan. Secara tidak resmi gitu. Ibaratnya kita ngobrol tapi nggak untuk pemberitaan. Mereka bilang peristiwa ini sering terjadi. Kemunculan mereka itu untuk minta sembako apa segala macam. Mereka akui itu udah sering terjadi. Tapi kalau untuk kita minta statement resmi yang dapat kami beritakan, mereka bahasanya sih masih nunggu approval gitu sama secara internal. Jadi belum. Tapi informasi terakhir, tim kita dari perusahaan dari Jakarta kontributor kita akan dihubungi katanya dari pihak perusahaan untuk memberikan jawaban dari rentetan pemberitaan kita dalam beberapa hari terakhir ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Jadi sekarang update-nya masyarakat suku Tobelo Dalam ini posisinya sudah kembalikah ke lingkungan mereka atau gimana Mas mereka operasionalnya sehari-hari? Kalau dari berdasarkan obrolan yang sifatnya bukan untuk pemberitaan tadi itu ya, mereka sih sebenarnya cuma itu datang minta makan dikasih sembako gitu. Jadi nggak ada gejolak sosial ya yang ditimbulkan ya? Sejauh ini belum ada yang mengarah seperti itu gitu. Mungkin urgensinya juga belum terlihat gimana karena mereka cuma datang minta sembako, minta makan, kemudian balik lagi, dan itu bukan pertama kalinya. Dan selama mereka minta datang keluar dari wilayah mereka tuh tidak terjadi gesekan apa-apa gitu ya Mas ya? Iya, belum ada laporan insiden seperti itu, belum ada. Maidang itu. Semoga ini bisa ya kalau dibilang berdampingan karena lahannya alih fungsi disayangkan juga sebenarnya. Masalahnya kejadian-kejadian pada umumnya juga ya kerap kali masyarakat adat yang akhirnya tersingkirkan sih. Ya, karena memang banyak yang akhirnya atas dasar investasi, eksplorasi dan macam-macam tergusur pada akhirnya. Itu juga sempat jadi pembahasan cukup intens juga kan kemarin di debat Pilpres juga bagaimana masyarakat adat itu bisa mempertahankan lingkungannya. Betul. Tapi semoga tidak terjadi gesekan ya. Artinya bisa hidup berdampingan aja gitu dengan wilayahnya mereka dan juga wilayah mereka juga bisa semoga nggak habis terus juga deh wilayah mereka. Sama perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi di sana. Kan mudah-mudahan bisa berdampingan tuh ekonomi dan juga lingkungan gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hermawan sudah berbagi insight sama kita.
Kita tunggu, semoga akan ada segera jawaban dari pemerintah setempat ya mengenai hal ini gitu. Kalau dilihat mungkin belum ada urgensinya sehingga belum bisa memberikan statement. Mungkin semoga apa yang kita bahas saat ini nih bisa jadi dorongan gitu ya buat pemerintah dan pemegang kekuasaan di sana, termasuk juga dari pihak tambang untuk bisa memberikan kontribusi lah begitu ya untuk mereka, karena memberikan kepastian. Kepastian karena bagaimanapun juga lahan hidup mereka tersisih atau tersingkirkan gitu dengan usaha ini atau bisnis ini begitu. Kan mereka sudah di OG di sana gitu. They've been there for very long time gitu. Jadi ya Warlock respect ya. juga. Warlock. Akamsi. Baiklah. Mas Herman, terima kasih. Hermawan ya, terima kasih untuk laporannya. Dinantikan laporan-laporan khusus lainnya dari Detik Sosial. Salam buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Baik, Edo dan Sehat Maya, selalu. Selamat bertugas petang. kembali, Mas Hermawan. Kalau kita berbicara suku dalam, sebenarnya di Indonesia tuh masih banyak suku pedalaman yang mereka memang sengaja nggak mau keluar gitu ya. Ada aturan-aturan dari mungkin dari nenek moyang yang membuat mereka tetap ada di sana untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah Baduy Dalam. Baduy, udah pernah ke Baduy Dalam? Aku pernah ke Baduy Anaknya Dalam. kan explore banget ya, parah. Secara dekat banget gitu kan. Di Riau juga ada loh suku perahu, suku pulau yang tinggalnya di pesisir-pesisir pantai. Oh ini kali maksudnya di Kepulauan Riau. Iya, di Batam gitu ya. Iya, di Kepulauan Riau. Riau dan Kepulauan Riau beda ya? Beda sekarang. Iya. Agak jauh mereka. Kepulauan Riau sama Kota Riau, Pekanbaru Riau. Gimana sih? Riau itu provinsi, ya, kotanya sorry, Pekanbaru. Kebalik. Emang suka kebalik tuh orang-orang nggak tahu apa Riau itu provinsi penghasil minyak, salah satu terbesar di Indonesia. Kita punya blok migas terbesar loh di Indonesia. Namanya Blok Rokan. Yang mau dikunjungi sama Pak Jokowi juga. Orang Pekanbaru langsung. Tapi benar emang masih banyak suku-suku dalam di Indonesia yang mereka memang punya aturan tersendiri gitu ya. Kayak misalnya di Aceh juga masih ada, di Pekanbaru, apalagi di Papua juga kan masih ada. Di Sulawesi, di Maluku juga masih ada gitu. Jadi ya respect lah ya, saling menghargai. Saling berdampingan aja. Kasarnya nih sama-sama cari makan, sama-sama cari hidup gitu kan. Kalau bisa tidak saling respect dan tidak saling mengorbankan gitu. Maya sendiri pernah ketemu sama suku pedalaman mana aja? Baduy pernah, Baduy Dalam. Ketika di Baduy Dalam kan kita memang nginep di rumah mereka ya, nggak ada penginapan karena ya jauh di sana, ke dalamnya kan. Jauh, jadi harus jadi dari Baduy luar ke Baduy Dalam tuh kita mesti jalan kaki sekitar 2-3 jam tergantung pace kita jalan sih sebenarnya kan. Tapi di sana itu ada satu sungai kecil yang jadi kayak perbatasan antara Baduy luar dan Baduy Dalam tuh. Di sana kita diminta untuk mengumpulkan handphone, alat elektronik. Oh itu perbatasannya ya? Iya perbatasannya sama guide kita yang orang Baduy Dalam juga gitu. Oh dikumpulinnya ke guide? Iya dikumpulinnya. Nggak boleh kita pegang sendiri? Nggak boleh. Menurut gue worth it. Ketika kamu tidur di rumah adat mereka, terus jadi mereka ya nggak punya tempat tidur yang kayak kasur atau gimana, ya udah di rumah bambu gitu, rumah kayu gitu, ya udah di depan perapian gitu kita tidur aja. Misalnya kita grup 11 orang ya udah 11 orang kayak pindang gitu di depan. Alasnya tikar. Ya tikar atau ada yang kerotan gitu ya. Ada yang bawa kasur lipat atau matras gitu ya. Matras gitu mungkin. Boleh bawa matras ke sana. Boleh kayak gitu-gitu boleh. Yang nggak boleh tuh bener-bener dokumentasi alat elektronik itu nggak boleh karena nggak ada listrik juga. Dan PR-nya kalau ke sana yang ngerasa kalau misalnya anak-anak yang orang yang terbiasa kayak aduh jijian nggak mau pipis sembarangan atau gimana, you have to deal with you have to survive with the environment ya. Rumah mereka kan kayak agak tinggi dikit gitu jadi kalau misalnya malam-malam ada lorongnya di bawah gitu. Iya, malam-malam kebelet pipis, udah kamu turun aja ke rumah terus pipis di bawah. Seriously? Iya. Oh, so wild itu ya. Kalau mau buang air besar nih misalnya ada sungai atau mau mandi tuh ada sungai. Buangnya di sungai. Iya. Nggak ada MCK-nya. Nggak ada. Sungai. Jadi kalau misalnya kalian siap untuk se-wild itu berada di Baduy Dalam, datanglah ke Baduy Dalam, rasakan sensasi hidup ala masyarakat pedalaman Baduy Dalam. Menarik, gue udah lama sih pengen ngincer ke Baduy Dalam. Kita ke Baduy Dalam apa guys? Live Detik Sore. Wih, nggak boleh. Dari Baduy luar tapi. Oh. Tapi Baduy luar juga nggak ada sinyal tahu. Oh nggak ada sinyal di sana. Jadi Baduy luarnya
ada sinyalnya tuh cuma di parkiran doang. Jadi begitu kita datang masuk ke dalam udah hilang. Mungkin ya 1 kilo dari parkiran tuh masih ada sinyal, karena begitu kita masuk ke daerah Baduy luar itu ada kayak toko-toko jual kain khas Baduy apa segala macam, oleh-oleh segala macam. Itu wisatawan tuh disambut dengan hangat gitu di situ. Tapi ketika udah berapa kilo masuk ke dalam, ada perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam, udah selesai di situ peradaban. Nggak apa-apa, bisa tahu. Bisa. Bawa Starlink. Ada sinyalnya jadi kalau bawa Starlink. Oh, nggak boleh, justru nggak boleh. Di Baduy luarnya. Ya, buat live kita gitu. Betul. Ada yang punya Starlink di sini bisa kita pinjam? Nggak ada. Kevin, asalnya mau ada tapi nggak ada. Lah, gimana asalnya mau ada tapi nggak ada? Nggak jadi ke check out. Nunang mau beli katanya. Oh udah. OTW ya. Ini OTW Baduy luar deh gitu. Cecenya ke blok. Oh, the humble guy, the myth, the legend, the man. Nunang. Ya udahlah, kita tunggu ya Starlinknya ya Nunang ya. Karena kita mau live di Baduy luar. Betul. Saya udah ada teman di sana. Guide-nya siap memandu. Itu terkomunikasi terus pada akhirnya ya, ketika udah once contact sama mereka akhirnya. Iya. Terus mereka juga punya Instagram, punya sosial media. Iya. Bahkan guide yang aku sebut tadi, dia itu adalah salah satu anak Baduy luar yang mendobrak tradisi di Baduy luar yang ya mungkin maaf kalau salah ya, tapi secara pendidikan mereka tidak terlalu fokus, mengesampingkan pendidikan. Nah, si guide-nya ini, si tokohnya ini, dia sekolah di luar, di kota di Banten, kemudian ilmu yang dia dapatkan diajarin ke anak-anak di sana, membaca, menulis, bernyanyi, ya gimana selayaknya guru di sekolah, dia bawa ke sana. Siapa namanya? Lupa. Iya, ajak Sunset Talk tuh katanya Baduy kesini. Boleh. Aduh, siapa sih? Nanti ya dicari dulu sama Instagram ya, nama asli sama nama Instagram tuh kadang suka nama ini ya. Oke. Ini gak ada cue ya untuk video ya. Oke deh kalau gitu. Kita abis ini ada Sunset Talk Titikers yang kemana-mana, kita mau ngomong soal investasi. Soal apa lagi ini? Investasinya di mana ya? Di Tapera kah? Bukan ya? Oh ada liputan nanti juga ya abis break ya. Video eksklusif dari Museum Macan. Tapi aku ingat tadi nama guide-nya. Siapa namanya? Namanya Kang Mulyono. Kang Mulyono ditunggu atuh di Detik Sore. Kita undang ke Detik Sore Kang Mulyono, nonton gak ya? Nanti aku hubungin deh. Iya. Oke deh. Kita tunggu ya. Jangan kemana-mana pokoknya Detikers. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. We'll be right back. Detikers, saat ini saya sedang berada di Museum Macan, museum kontemporer yang berada di Jakarta Barat. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu pameran yang sedang berlangsung di Museum Macan yang berjudul Care, karya Patricia Piccinini. Yuk kita intip. Pameran berjudul Care, karya Patricia Piccinini ini merupakan pameran seni kontemporer yang salah satu pesan utamanya adalah agar kita sebagai masyarakat terus memelihara dan merawat segala makhluk, baik itu manusia, hewan, sampai dengan ciptaan hibrida seperti chimera, makhluk mitologi yang dipahat Piccinini. Secara keseluruhan, pameran Care ini dibuat untuk mendorong masyarakat agar merefleksikan empati dan kasih sayang mereka terhadap semua bentuk kehidupan. Juga dilema etika akibat teknologi yang semakin merajalela. Oke, jadi pameran ini adalah pameran dari perupa Australia yang sangat terkenal akan patung hiperrealistisnya bernama Patricia Piccinini. Judul pamerannya Care. Jadi sebenarnya pameran ini banyak bicara tentang hubungan antara makhluk-makhluk yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita, tapi sebenarnya rasa kepedulian, kasih sayang, dan rasa empati itu justru menjadi sesuatu yang mengikat kita semua. Patricia Piccinini menggunakan kombinasi teknik patung tradisional dan teknologi modern untuk membuat patung hiperrealistisnya. Hiperrealistis tersebut berhasil ia ciptakan melalui perpaduan antara kaca,
silikon, rambut sintetis, hingga rambut manusia. Detikers harus melihat secara langsung betapa mengagumkannya karya Piccinini. Mata-mata yang tampak hidup dikombinasikan dengan penempatan cahaya yang ciamik seolah memberikan jiwa dalam karyanya. Selain patung, Piccinini juga menyajikan lukisan dan video yang bisa kita nikmati bersama. Dalam kedua jenis karya tersebut, tema kasih sayang terus diterapkan. Gagasan yang dia bawa adalah bagaimana hubungan antara makhluk-makhluk ini terjadi, yang mungkin nanti di masa depan akan meraih bentuk-bentuk yang baru, hubungan yang baru. Nah, ini sebenarnya udah ada di dalam sejarah yang ada di sekitar kita. Misalnya dalam mitologi tertentu, hubungan antara manusia dan non-manusia itu ada banyak di cerita rakyat dan ada banyak juga di mitos-mitos yang sebenarnya udah ada di kepala kita dari dulu. Jadi sebenarnya dengan melihat pameran ini, kita diingatkan kembali tentang pengertian yang dari dulu sudah kita lakukan, tapi mungkin kita lupa dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Mungkin pameran ini bisa membantu kita untuk mengingat hal itu. Bagi Detikers yang sudah penasaran sampai kapan sih pameran ini berlangsung? Pameran ini sudah bisa dihadiri sejak 23 Mei hingga 6 Oktober pukul 10 hingga 6 sore dari Selasa sampai dengan Minggu. Untuk menikmati pameran ini, Detikers perlu membayar tiket masuk seharga Rp70.000 sampai Rp90.000 untuk dewasa, Rp60.000 sampai dengan Rp80.000 untuk pelajar, mahasiswa dan lansia, dan Rp50.000 hingga Rp70.000 untuk anak. Bagi Detikers yang bekerja di sekitar Jakarta Barat, setelah pulang kerja bisa segera ke Museum Macan sebelum pukul 6 sore ya. Dan jangan lupa agar patuhi aturan yang diberikan di pameran ini. Itu dia Detikers, pengalaman seru dari pameran Care karya Patricia Piccinini. Pameran ini dijamin akan menimbulkan rasa terganggu, penasaran, dan menyentuh. Coba saja sendiri pada jam pulang kantor ya. Dan saya Lumunga Harahap melaporkan langsung dari Museum Macan, kembali ke Edo dan Mei di studio. Oke, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mic-nya tolong dipakai ya Pak. Iya. Kelamaan iklannya tuh, udah lah Detik Sore tuh iklannya satu aja. Oh banyak ya slot ya sekarang sponsor ya? kita banyak. Oh, iya, bagus masih ya. menerima loh kita kalau misalnya mau ada yang titip-titip iklan ini gitu. Ini bisa ada ditempelin nanti stiker-stikernya bisa. Boleh atau di sini kita juga bisa. Baju juga di sini bisa. Sambil cheers apa gitu kan ya. Betul, bisa. Atau kita pakai topi ada tulisan-tulisannya boleh juga kok. Mantap, itu bisa menjadi kameranya yang mana? Yang itu. Ini. Mana sih? Abaikan mata kita ngelirik kemana, yang pasti kita ini masih menyajikan informasi yang menarik. Sekarang kita mau belajar investasi lagi. Lagi investasi. Kita mau dapat uang sewa dari sebuah instrumen investasi. Kenapa uang sewa? Karena katanya ada yang mau mengkomparasi bagaimana imbal hasil yang didapat itu bisa lebih banyak dibandingkan investasi di satu instrumen gitu. Jadi kita versus nih sekarang. Oh, oke, battle nih ya ceritanya ya. Satu instrumen investasi dengan investasi lain gitu loh. Kita akan bergabung sama the one and only Pak Firman Marihot, Chief Digital Officer dari investasi. Halo Mas Firman. Halo Mbak Maya. Ini kalau dari bridgingnya Edo tadi mengenai dividen. Uang sewa. Uang sewa dari investasi saham. Investasi. Ceritanya gimana nih Mas? Tolong diceritakan kepada saya yang awam ini. Ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang investasi saham, umumnya identiknya orang berpikir dari potensi kenaikan atau keuntungan yang besar dari kenaikan harga saham. Tapi sebenarnya kita bisa melihat ada pendapatan lain dari investasi saham, seperti kita mendapatkan uang sewa, ya, uang sewa dalam bentuk seperti dividen. Ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya beli properti nih, misalnya kita ambil pasarannya misalnya supaya gampang hitung ya, misalnya 1M, ya, lalu kalau misalnya saya sewakan misalnya 50 juta, itu uang sewanya 50 juta. Nah, dari 1M saya beli properti. Nah, sebenarnya di saham juga ada. Ibaratnya saya beli sahamnya senilai 1M. Nah, saya bisa dapat uang sewa dari saham yang saya investasikan ya sebesar
lebih dari 5% lebih atau dari bahkan 50 sama. juta itu tadi. Betul, ya. Ini berarti saham kita sewakan gitu? Bukan. Jadi, gimana tuh ceritanya tuh? Kita investasi saham, kita dapat dividen. Dari saham yang kita beli ya, itu. Dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada seluruh pemegang saham. Ya. Jadi satu lot pun Mbak Maya punya satu lot, ya, itu bisa dapat dividen. Jadi di luar dari imbal hasil investasi sahamnya sendiri. Yes. Di luar dari di luar daripada keuntungan harga, kenaikan harga. Oh, yang sering kita bahas sama Mbak Sherry kayak ini perusahaan ini lagi bagi-bagi dividen gitu betul. ya. Kalau biasanya ada bagi dividennya per tahun ya Pak ya. Betul, ada per tahun, ada per 6 bulan. Ada yang per semester gitu juga. Iya, betul. Tapi mau nanya ini deh Pak Firman. Ini kan judulnya yang dikasih ke kita adalah uang sewa, yaitu perbandingannya ke properti. Yes. Kenapa memilih properti sebagai perbandingannya? Ya, karena kebanyakan kalau kita bicara uang sewa kan orang langsung ingatnya properti. Iya. Oke. Sewa rumah gitu ya. Betul. Nah, tetapi saya menarik di sini bahwa sebenarnya dari saham juga kita bisa mendapatkan uang sewa. Yang lebih menarik lagi kalau kita properti kan ada biaya pemeliharaan. Iya. Kalau kita nggak pelihara propertinya itu kan pasti jelek dan uang sewanya turun. Kalau di saham kan saya nggak perlu ada uang pemeliharaan, tapi saya bisa mendapatkan keuntungan yang sama seperti saya membeli properti dan saya sewakan. Nah, ini banyak orang yang belum mengetahui bahwa sebenarnya dari saham pun, investasi di saham, saya bisa mendapatkan uang sewa. Nah, jadi kalau mau beli saham langsung tanya, ini kira-kira saya uang sewanya berapa ya? Dividen yieldnya berapa ya? Di atas 7%, di atas 10%, di atas 11%. Nah, karena rata-rata properti itu ya 5-7% ya umumnya ya. Sementara di saham banyak kita bisa lihat dividen yieldnya lebih daripada itu. Oh ya? Ada beberapa yang lebih berapa daripada sih itu. Atau rata-rata yang bisa kita harapkan baiknya lebih dari 5-6% itu berapa angkanya Pak? Nah, kalau sekarang kita tinggal kalau mau mencari uang sewa dari saham, kita tinggal cari aja dividen yield yang minimal sama. Dengan kalau kita penyewaan di properti. Ya kita cari aja misalnya yang di atas 7%, di atas 6%. Contoh baru-baru ini BNI itu 6%. BBCA kurang lebih 6%. Mandiri 7%. Perbankan ya berarti ya, Big Caps ya. PTBA 15,7%. Oh, PTBA 15,7% tahun ini. Nah, itu kan jauh ya. Nah, jadi ibaratnya kita bisa berinvestasi saham untuk mendapatkan uang sewa, tidak melulu di properti. Oke. Nah, ini berarti Pak Firman mau mengajak daripada investasi di properti mendingan investasi di saham. Ya, boleh salah satu ya. Kenapa? Apakah ada pengalaman buruk investasi di properti kemudian akhirnya berpikir seperti itu? Oh, mungkin itu tadi yang ada biaya pemeliharaan gitu-gitu ya Mas ya, malah jadi keluar duit ya. Betul. Misalnya kalau properti kan rusak atau tidak di maintenance gitu kan. Betul. Bisa jadi keluar duit lagi itu ya. Betul. Apa pengalaman buruknya Pak? Pengalaman buruknya ya saya pernah bangun properti ya. Disewain 3 tahun gak laku-laku tuh. Oh, serius gak laku-laku? Nah, sama sekali. Sama sekali sampai sekarang. Itu analisis sejauh ini gara-gara daerahnya kurang strategis atau harga atau emang kondisi masyarakat di situ yang kurang oke saat ini, kondisi itu ekonominya. Mungkin bisa masuk dalam salah satu analisa. Tetapi menurut saya yang maksudnya udah lama di investasi, mengenal investasi saham, kadang menyesal kenapa saya enggak kenapa nyoba-nyoba properti ya. Tapi saya gitu. mencoba untuk masuk ke sana. Penasaran nih, katanya properti bagus. Oke, kita perlu mencoba dong. Saya sih nggak yakin Pak Firman itu adalah investasi pertamanya di properti, pasti udah pernah juga yang lain kan. Tapi pengalaman lain mungkin. Tapi kenapa berani memilih di situ gitu dan kemudian akhirnya malah gagal mendapatkan. Karena penasaran kita perlu mencoba. Oh gitu. Nah, penasaran perlu mencoba. Tapi ya itu rumput tetangga lebih hijau. Ya, tapi itu membuat saya semakin yakin. Ya sekarang tinggal dipastikan aja bagaimana kita mencari saham-saham yang bisa memberikan uang sewa. Nah, memberikan dividen. Memberikan dividen. Nah, dividen ini Mas besaran dividennya atau berapa jangka waktu yang akan diberikan dividen ini bergantung dari apa? Tergantung ya. Jadi gini, kalau kita mau mencari uang sewa dari saham, beda-beda kan pasti. Ya, dari saham, ya beda-beda. Tergantung perusahaannya. Jadi kalau kita mau mencari uang sewa dari saham, itu ada beberapa poin yang mesti kita pertimbangkan. Apa aja tuh? Nah, yang pertama adalah kita mesti cari saham yang memberi dividen tinggi. Nah, ini yang paling penting kalau kita mau mencari uang sewa dari investasi saham. Jadi harus lihat by data, by year, mereka berapa gitu track recordnya. Betul, jadi kita mencari saham dividen tinggi berarti kita mencari track recordnya.
Sejarahnya, apakah saham ini, perusahaan ini, dia rutin memberikan dividen, ya stabil nggak dia memberikan dividen? Dalam jangka waktu berapa tahun ke belakang idealnya, Mas? Kita ambil mungkin 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Oke. Ya 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Ya, jadi kita lihat, oh ini perusahaan rutin membagi dividen. Ya, lalu yang berikutnya kita lihat prospeknya ke depan seperti apa, kira-kira dengan perusahaan ini. Itu yang pertama. Kalau kita mau mencari uang sewa dari investasi saham. Nah, yang kedua diversifikasi porto. Nah, kalau kita bicara investasi, selalu kembali lagi ke satu kata yang diversifikasi. Jadi tidak meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang. Nah, jadi kita mungkin mencari uang sewa dengan investasi bukan hanya di satu saham, tapi di beberapa saham. Tetapi pola pencariannya sama. Jadi ada 11 sektor kan, kalau di IHSG ada 11 sektor. Saya cari dari 11 sektor ini, mana nih saham-saham atau perusahaan yang memberikan dividen, track recordnya memberikan dividen secara rajin, ya, dan besar. Sektor ya. apa aja, Pak? Nah, masing-masing sektor ada, ya. Tetapi pada umumnya kalau kita lihat yang paling besar pebobotannya kan sektor perbankan, ya, sektor keuangan. Ya. Nah, itu mungkin kita bisa ambil. Tetapi kita mesti lihat juga ada beberapa sektor yang lain yang kita lihat bagus, ya. Misalnya sektor infrastruktur ada, sektor energi ada, ya, sektor consumer ada. Nah, itu kita tinggal pilih. Yang penting cara pencariannya adalah ini mana yang punya track record, rajin memberikan dividen, dan dividennya itu memang kita rasain. Nah, terkait kita rasain itu ada yang ketiga nih yang kita mesti pahami. Ada namanya DPR, Dividend Payment Ratio, payout ratio, ya. Jadi kita lihat dari keuntungan perusahaan berapa persen yang dibagikan. Dia pelit apa enggak? Nah, bisa tuh. Dia pelit atau enggak, gitu kan? Kalau dia pelit, misalnya dividennya hanya 10%, nah mungkin untungannya 10%, bagus. 10% itu pelit ya? 10% dari laba. Jadi kalau misalnya dia untungnya misalnya 100M, yang dibagikan hanya 10M, lalu dibagi jumlah saham beredar. Ya. Nah, itulah dividen per lembarnya berapa, dikali dengan jumlah yang saya punya. Ya, berapa lembar yang kita punya. Ada tips nggak, Pak, cara mengenali perusahaan yang pelit bagi dividen? Nah, lihat tadi. Jadi, dilihat aja, dia membagikan dividen itu, berapa persen dari keuntungannya. Iya. Nah, kalau dia kasih misalnya kecil, tentu kan kita mendapatkan uang sewanya kecil. Nggak terasa dong. Kita punya properti, tentu kita mencari mana nih yang uang sewanya paling tinggi, yang paling bagus. Itu yang kita cari. Nah, sama, walaupun misalnya perusahaannya bagus, propertinya bagus, tapi kalau uang sewanya kecil kan kita nggak mau. Nah, ini sama. Jadi kita mencari mana nih yang perusahaan yang memang dia memberi dividen bagus. Nah, kalau kecil nggak terasa. Iya, betul. Nah, tetapi ada juga yang dia kasih 100%. Ada yang ngasih 100%? Ada yang ngasih? Ih, baik banget. Wow, itu apa ya, Pak ya? Itu apa ya? Ya, ada, tinggal baca di Detik ya. Mana nih saham apa perusahaan. Maksudnya biar Pak Firman aja yang ngomong, bukan kita. Ya, nah ada. Tetapi kita mesti lihat. Kalau misalnya ada yang membagikan misalnya sampai 100%, pertanyaannya mungkin tahun depan dividennya, uang sewanya kita nggak dapat seperti yang sekarang, ya kan? Nah, jadi yang kita perlu cermati dari sini adalah kalau misalnya dia bagikan 40 atau 60%, berarti kan ada sisanya yang dia bisa putar balik untuk jadi modal untuk pengembangan. Nah, karena ini penting. Karena kalau misalnya keuntungan perusahaan itu dia injek juga untuk modal pengembangan perusahaannya, artinya kan ada pertumbuhan laba nih ke depan. Nah, sehingga kita pun akan mendapatkan tanda kutip uang sewa itu juga akan lebih bagus. Nah, bukan hari ini tahun ini bagus, tahun depan enggak. Tahun ini bagus, tahun depan enggak. Nah, begitu. Oh, itu kalau misalnya ngasih yang dividen gede banget juga itu harus dipikir atau di riset lagi gitu. Betul. Ya, Mas ya. Jadi kita mesti lihat nih berapa persen sih. Jadi rata-rata tadi menjawab pertanyaan Mas Edo, rata-rata berapa nih yang kita bisa pertimbangkan untuk mendapatkan uang sewa dari investasi saham. Ya, dividen yang dibagikan dari keuntungannya kurang lebih 40-60% lah. Jadi ada sisa dari keuntungan yang dia bisa putar kembali jadi modal untuk pengembangan ekspansi perusahaannya. Ya, ngerti. Apakah jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan ini bisa kita jadikan indikator kita untuk beli saham tersebut? Artinya dengan dividen, jumlah rasio dividen yang dia bagikan bisa menjanjikan sejumlah keuntungan dari harga saham yang juga dia torehkan, catatkan gitu. Oh iya, betul Mas. Jadi kalau kita mau bicara dividen yield ya, kalau kita mau cari uang sewa dari investasi saham, berarti yang kita cari adalah dividen yield. Nah, dividen yield itu adalah dividen per saham
Ya, keuntungan per saham yang dibagikan kepada pemegang saham dibagi harga. Jadi kalau misalnya dividen per lembar saham ini kita tinggal lihat histori yang sebelum-sebelumnya tuh. Misalnya dia bagikan tuh berapa persen sih dari keuntungan. Nah lalu kita lihat keuntungannya tahun ini, kita beli saham ini labanya naik nggak? Kinerjanya lebih bagus nggak dari yang sebelumnya, tahun sebelumnya? Kalau bagus kita bisa hitung, wah berarti ini minimal saya dapat nih sama dengan tahun lalu. Nah rata-rata misalnya dibagikan misalnya 50% atau 60% dari keuntungan perusahaannya. Nah yang berikutnya yang kita cari apa? Harganya. Kalau misalnya harganya turun berarti kan pembaginya lebih kecil. Kalau pembagi lebih kecil berarti dividen yieldnya lebih gede. Nah kalau dividen yieldnya lebih gede artinya saya bisa mendapatkan potensi untuk mendapatkan uang sewa lebih besar. Selama kinerja perusahaannya lebih bagus dari tahun sebelumnya atau minimal sama. Nah, jadi apalagi seperti sekarang harga saham-saham perbankan lagi turun tuh. Ya banyak perusahaan-perusahaan bagus harga lagi turun. Nah, itu dividen yieldnya gede tuh. Nah, itu saatnya untuk masuk tuh sebenarnya. Karena harganya kita belinya di harga murah gitu. Betul. Jadi kalau misalnya nih Maya mau beli saham gitu kan, bingung. Pakai analisis yang mana ya, fundamental apa teknikal ya? Terus berpikir kayaknya cari aja deh perusahaan-perusahaan yang ngasih dividen gede gitu. Jadi berpikir mengambil indikator beli sahamnya dari perusahaan yang nggak pelit ngasih dividen gitu. Bisa pakai kayak gitu? Sangat bisa. Justru harus seperti itu. Gitu. Iya betul. Jadi kita lihat sejarahnya. Jangan beli saham gorengan ya. Jangan gorengan. Karena yang ngasih dividen gede juga pasti saham-saham yang gede ya. Saham bonafit ya. Yang penting keuntungannya besar. Iya. Lalu dia bagikan dividennya besar. Nah, lalu yang berikutnya yang paling penting adalah juga dari keuntungan perusahaan tersebut, dividen yang kita dapatkan, itu kita reinvestasi lagi. Nah, biasanya dividen itu ada dua besar tuh, ya umumnya. Ada dividen stok, jadi pembagian dividennya dalam bentuk saham. Jadi saham kita bertambah ya. Atau dividen tunai. Nah, dividen tunai itu nanti kita bisa beliin lagi saham lagi. Gitu nah, ini kita bisa belikan lagi saham-saham yang tadi tujuannya diversifikasi. Ibaratnya kalau properti, saya punya uang sewa, saya beli properti lagi nih. Nah, untuk bayar cicil KPR-nya nih misalnya. Nah, menarik kan? Menarik sih. Jadi mendapatkan uang sewa dari investasi saham. Kayak lebih menarik ini daripada investasiin duit di Tapera ya. Itu juga dapatnya kan nanti kalau udah mau pensiun ya. Lama tahun lama nunggunya. Harus gitu banyak kriteria-kriterianya. Kalau ini kan bisa bener langsung kita independen gitu. Lalu kalau properti kita mesti mengasur sejumlah dana kan. Kalau misal kita nggak bayar, persoalannya apa? Kita langsung di out. Ya. Kalau ini kan nggak. Ibaratnya saya bisa mencari uang sewa dari investasi saham. Seberapapun dana yang saya punya, saya kan bisa cicil membeli. Selama saya yakin memang saham yang saya beli, dia uang sewanya itu bagus. Itu suka deh sama statementnya Mas Firman tadi. Bahwa kalau mau cari saham itu pilihlah yang selain memang harga sahamnya oke gitu ya. Nggak pelit juga gitu. Jadi percuma kalau labanya gede tapi pelit gitu. Percuma kalau lu ganteng tapi pelit. Makasih mau bilang gitu ya? Enggak. Percuma punya duit banyak. Saya sudah menerjemahkan dengan baik. Kayaknya penekanannya ke sana, saya nangkep yang sama tuh. Percuma kalau ganteng dan banyak duit tapi pelit ya, say. Jangan mau. Itu bukan saya. Karena saya tidak ganteng. Tapi Pak Firman, mau nanya deh. Apa sih biasanya yang nentuin perusahaan tuh bagiin dividennya sekian persen gitu Pak? Dia tahun lalu misalnya dia bagiin dividen 15% dari laba gitu. Tahun ini ternyata dia bagiin 50% dari laba. Apa sih biasanya yang menentukan? Biasanya itu memang ada ditentukan di rapat umum pemegang saham ya. Itu bisa diputuskan berapa persen yang dibagikan sebagai dividen. Makanya yang menjadi landasan kita mencari uang sewa ini adalah track record-nya. Rata-rata dia membagikan dividen itu berapa persen sih dari keuntungan. Nah, itu yang biasanya kita pakai sebagai pegangan. Nah, lalu yang berikutnya kita mesti juga yang tidak kalah penting adalah yang tadi, kalau misalnya properti, itu kan kalau misalnya uang sewanya makin turun, apa yang kita lakukan? Kita jual kan? Iya, benar. Daripada nanti nggak ada lagi uang sewanya, mumpung masih ada yang sewain, harganya turun, udah saya jual. Nah, sama. Ini analoginya hampir sama.
Jadi kalau saya mendapatkan uang sewa dari investasi saham, berarti saya harus bisa melakukan evaluasi terkait perusahaan tersebut. Nah, biasanya melalui laporan keuangan. Apakah sudah barang tentu ketika perusahaan ini labanya naik, berarti dividen bakal lebih banyak nih rasionya dari laba? Nah, biasanya sudah barang tentu nggak? Belum tentu juga. Belum tentu. Contoh kemarin tuh ada perusahaan yang cukup besar, ya, dia ngasih dividennya 100%. Sebelumnya nggak pernah 100%. Karena labanya naik. Nah, mungkin karena harga sahamnya lagi turun supaya mungkin banyak yang beli. Supaya narik investor ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, tetapi makanya kita perlu lihat adalah track record-nya. Rata-rata berapa persen sih? Jadi kita punya data. Nah, lalu yang berikutnya kita mesti tahu kira-kira nih laba perusahaannya lebih bagus nggak dari yang sebelumnya? Ada pertumbuhan laba nggak? Jadi kalau misalnya kita lihat laporan kinerjanya, kita lihat pertumbuhan labanya ada nggak? Ya. Lalu kita lihat gimana dengan utangnya, rasio utang terhadap modalnya. Nah, ini untuk melihat stabilitas jangka panjang. Apakah kita masih tetap percayanya ada pertumbuhan laba nggak ke depan? Itu aja yang kita lihat. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk pemeliharaan properti. Nah, belum lagi kalau kita rame-rame beli properti kan harga properti bisa naik tuh. Nah, kalau ini kita tinggal lihat laporan kinerjanya, harga propertinya dalam hal ini sahamnya bisa naik, dan saya bisa mendapatkan uang sewa yang sama bahkan lebih daripada kalau saya menyewa properti. Nah, mungkin kalau campaign-nya, kalau udah banyak properti, mulailah berinvestasi saham untuk mendapatkan uang sewa. Jangan lupa pakai investasiku. Harus dong. Itu bisa dikonsultasikan di investasiku nggak untuk tahu track record itu? Bisa, sangat bisa. Bisa ya. Bisa. Ya, tinggal datang ke Detik, ke lantai 2, nah cari Firman di situ. Oh iya. Di Menara Bank Mega ya Pak ya. Menara Bank Mega. Langsung ke Mas Firman nih, mantap. Jadi gara-gara tahu ini atau gara-gara pengalaman tadi jadinya kapok nggak investasi di properti? Bukan kapok sih enggak ya. Properti kita butuh mungkin, tapi kita juga mesti melihat ada satu peluang yang lain. Kalau kita mau mendapatkan uang sewa, itu nggak harus dari properti, tapi bisa juga dari saham. Yang tadi benefitnya, harga saham bisa naik seiring dengan laporan kinerja perusahaan yang membaik. Lalu kita ini sama dengan di properti ya. Kalau misalnya di daerah itu pengembangannya makin bagus kan harga sewa properti naik. Nah, yang menarik kalau di saham, saya tidak perlu ada biaya pemeliharaan. Nah, kalau di properti ada biaya pemeliharaan. Uang sewanya bisa sama, bahkan bisa lebih. Tapi reminder juga Pak ya, buat mengingatin juga buat Detikers bahwa rumus don't put all your eggs in one basket juga tetap berfungsi ya. Tetap diversifikasi itu penting ya, Mas ya. Diversifikasi pasangan tapi jangan ya. Apa ya? Apa ya? Banyak yang begitu tahu sekarang. Banyak. Hari ini tampilan Mbak Maya agak sedikit beda dengan sebelum-sebelumnya. Apa yang beda, Pak? Coba diidentifikasi. Lebih kinclong hari ini. Karena bajunya kali. Karena baru habis dapat duit, Pak. Oh, gitu ya. Lagi dapat cuan ya. Anyway, terima kasih Mas. Makasih Mas Edo. Udah mau balik lagi di Detik Sore sebagai dokter investasi kita ya. Betul sekali. Dengan analogi dan perumpamaannya yang luar biasa. Tapi ini masih on the way, Pak Firman belajar closing ya. Kita udah hitung, ini udah jalan 2 minggu, jadi 2 minggu lagi Pak Firman udah bisa closing ya? Iya. Bantu kita closing. Hari ini bisa dikit-dikit lah ya, bisa ini. Saat ini belum. Tetap belum. Belum bisa dicoba, takut nyobain. Ini, oke Detikers, terima kasih sudah menyaksikan Detik Sore gitu. Oh ya, oke. Sekarang? Kita dulu aja Pak, Pak. Terima kasih Detikers sudah mau nyaksin Detik Sore dari 3:30 sampai jam 6 hari ini. Besok ada lagi ya Mai ya? Tentunya sampai hari Jumat dari 3:30 sampai jam 6 sore sama Mai, sama Edo ataupun sama rekan-rekan kita yang lainnya. Betul, kita berdua pamit undur diri juga. Seluruh kru kerabat yang bertugas juga hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Juga Pak Firman pamit undur diri. Terima kasih. Pak Firman, masih ingat kan tagline-nya? Ingat. Ya udah bantu kita untuk closing tagline-nya Pak. Oke, gak cuma hore-hore. Tapi belum. Bilang Detik Sore dulu. Oh, Detik Sore. Jangan, sampai jumpa lagi. Di Detik Sore. Besok coba di Detik Sore gitu Pak. Sampai jumpa lagi besok di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.